Seorang pekerja kantoran tampak terengah-engah berjalan di tengah hutan lebat sambil menarik sebuah gerobak makanan. Sambil terus melangkah, dia masih tidak percaya kalau dirinya sedang berada di dunia lain. Dan coba lihat itu. Tepat di depannya, terbentang sebuah kota dengan kastil yang menjulang tinggi. Akhirnya, dia menemukan peradaban. Jadi, bagaimana ceritanya dia bisa sampai ke tempat ini? Mari kita putar kembali waktunya ke awal mula. Pahlawan dalam cerita kita ini bernama Ryo. Dia cuma seorang pekerja kantoran asal Jepang biasa. Dia baru saja pulang kerja, berdiri di depan jalanan kota yang sibuk, dan bingung memikirkan mau makan di mana hari ini. Kalau dipikir-pikir lagi, kari yang dia makan kemarin rasanya masih lumayan menggoda. Tapi, perhatiannya tiba-tiba teralihkan pada sebuah benda yang terlihat salah tempat. Sebuah gerobak makanan kayu. Sejujurnya, ini pertama kalinya Ryo melihat benda semacam itu. Dia lalu meningkap noren dan mengecek apakah ada orang di dalamnya. Aneh sekali. Hal itu membuatnya bertanya-tanya apakah si pemilik masih sibuk bersiap-siap. Ya sudahlah, sayang sekali. Sepertinya dia harus mencari kedai lain. Tapi tidak, begitu Ryo menoleh kembali ke arah jalan utama. Jalanan itu sudah lenyap dan kini digantikan oleh hutan yang lebat. Apa-apaan ini? Pahlawan kita dengan panik melihat ke sekeliling. Bingung memikirkan di mana dia berada dan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, sebuah layar status muncul di hadapannya. Persis seperti yang sering ada di dalam game untuk menampilkan status pemain. Tunggu sebentar. Apakah ini berarti dia benar-benar berpindah ke dunia lain? Tapi yang lebih penting, skill apa ini? Gerobak makanan. Dari kelihatannya saja, Ryo pun tahu kalau skill ini bukanlah tipe kekuatan yang luar biasa hebat dan tak terkalahkan. Dan dari penampilannya, ini mungkin ada hubungannya dengan gerobak tersebut. Meski begitu, dia merasa ada yang aneh karena gerobak itu sama sekali tidak punya meja atau kompor. Yah, lagi pula dia tidak punya pilihan lain, kan? Ryo pun memutuskan untuk menarik gerobak itu kemanapun dia pergi. Nah, sekarang kembali ke masa kini. Pahlawan kita berdiri di depan gerbang masuk kota besar tersebut dan melihat banyak orang yang juga mau masuk ke dalam. Akhirnya, dia selamat. Oke, tapi pertama-tama dia harus bisa masuk ke kota itu. Walaupun dia tidak yakin apakah dia bisa masuk dengan mudah kalau ikut mengantre, Ryo tetap melakukannya. Tidak lama kemudian, dia mendengar sang penjaga gerbang berteriak memanggil antrean selanjutnya, yang menandakan bahwa sekarang adalah gilirannya. Sang penjaga gerbang memasang wajah cemberut saat menginspeksi Ryo dengan menanyakan namanya terlebih dahulu. Pahlawan kita berusaha agar tidak merasa terintimidasi saat dia memperkenalkan dirinya. Tapi hey, setidaknya dia bisa mengerti bahasa di tempat ini. Kembali ke proses inspeksi tadi, setelah mendengar nama Ryo, si penjaga gerbang bertanya apakah dia berasal dari negara yang sangat jauh. Ryo dengan santai mengiyakan tebakan orang itu, karena dia pikir sang penjaga juga tidak akan paham kalaupun dia mencoba menjelaskan kebenarannya. Bagaimanapun juga, penjaga itu mengecek daftar buronan dan melihat bahwa Ryo tidak cocok dengan siapapun di daftar tersebut. Jadi dia akan membiarkannya masuk asalkan Ryo membayar 4.000 krona sebagai biaya masuk. Ryo mengulangi nama mata uang itu dengan kebingungan. Sementara si penjaga mempertanyakan apakah pahlawan kita tidak tahu menahu soal hal tersebut. Yah, kalau dia tidak punya uang, pria yang lebih tua itu menawarkan untuk mengambil barang lain yang nilainya setara sebagai gantinya. Seperti mantel yang sedang dipakai oleh Ryo. Ya, mantel itu sepertinya punya kualitas yang bagus. Pahlawan kita pun buru-buru melepasnya dan menawarkannya kepada si penjaga, yang langsung membenarkan kualitasnya begitu menerimanya. Dengan begitu, dia akhirnya membiarkan Ryo lewat sambil mengucapkan selamat datang di kota Solon, Kerajaan Irlandia, wilayah Austria. Setelah berada di dalam, Ryo memperhatikan bahwa kota itu punya suasana abad pertengahan, yang semakin memperjelas fakta kalau dia benar-benar berada di dunia yang sepenuhnya berbeda sekarang. Satu-satunya hal yang mengganggunya saat ini adalah tatapan warga sekitar gara-gara pakaian yang dia kenakan. Ini mungkin dunia yang berbeda, tapi tanpa uang, dia nyaris tidak bisa melakukan apa-apa. Hal ini memicu pikirannya, bertanya pada diri sendiri apakah dia harus menjual saja sisa pakaian yang dia miliki, yang mana memang itulah yang akhirnya dia lakukan. Ryo menjual pakaiannya kepada seorang bibi yang dengan senang hati membeli pakaian berkualitas tinggi yang terbuat dari kain yang sangat bagus itu. Bahkan, wanita itu sampai memberinya bonus. Berkat hal itu, dia kini punya uang yang lebih dari cukup untuk membeli baju yang sama dengan yang dipakai penduduk setempat. Dan dia bahkan berhasil menyewa kamar di sebuah penginapan untuk bermalam. Saat berbaring di tempat tidur malam itu, Ryo menghela nafas panjang. Dia tidak percaya dirinya bisa sampai ke dunia lain hanya dalam sekejap mata. Memikirkan hal ini saja sudah membuatnya merasa sedih karena dia tidak akan bisa melihat orang tua atau teman-temannya lagi. Tapi lebih dari itu, hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah suatu hari nanti dia bisa kembali ke dunianya yang asli. Oke, tidak. Dia tidak akan cuma duduk diam dan meratapi hal-hal semacam ini. Rasanya terlalu membuat depresi. Dia pun bangkit dan bersumpah untuk terus hidup di dunia baru ini sampai titik darah penghabisan. Dan sekarang saatnya untuk mengurus hal yang paling penting, yaitu skill miliknya, gerobak makanan. Berhubung dia sudah ada di sini, sekalian saja dia mencoba dan mencari tahu sebenarnya apa fungsi dari kemampuan barunya ini. Lagi pula, skill tersebut adalah kunci utamanya untuk bertahan hidup di dunia ini. Pahlawan kita mengulurkan tangannya dan berseru menyuruh layar status untuk terbuka. Layar itu langsung muncul bersama dengan beberapa informasi tentang apa yang bisa dia lakukan. Sejauh ini, ada 3 keahlian: sihir penciptaan, sihir pembuatan, dan sihir penyimpanan. Jadi, ini artinya dia bisa menciptakan gandum dan roti. Mengingat ini adalah satu-satunya skill yang dia punya, Ryo memutuskan untuk mengikutinya saja. Dia mengulurkan kedua tangannya ke depan untuk mencoba sihir penciptaan, dimulai dengan air dan gandum. Dia berkonsentrasi penuh dan membayangkan barang-barang itu di dalam pikirannya. Dan begitu saja, keduanya langsung muncul. Benar-benar sebuah keajaiban sihir.
Oke, jadi sihir penciptaan, centang. Sekarang waktunya untuk menguji sihir pembuatan miliknya. Rio memejamkan matanya dan berimajinasi sambil berharap dia akan berhasil. Dan ternyata memang berhasil. Begitu dia membuka mata, di hadapannya sudah ada sebongkah roti yang sangat empuk. Dia seakan tak percaya. Dia benar-benar menciptakan roti dari udara kosong. Ditambah lagi, rotinya baru saja dipanggang dan kelihatan sangat lezat. Tapi tunggu sebentar. Bagaimana dengan rasa roti ini? Dia menggigitnya perlahan, dan lihatlah, rasanya seenak penampilannya. Roti semacam ini lumayan langka, bahkan di Jepang sekalipun. Sekarang setelah dia selesai mengecek 2/3 dari kemampuannya, satu-satunya yang tersisa untuk diuji adalah sihir penyimpanan. Berdasarkan layar status miliknya, sepertinya dia bisa menyimpan roti itu ke dalam gerobak makanan menggunakan keahlian ini, yang mana membuatnya terasa seperti sihir sungguhan. Tapi beralih ke urusan yang lebih penting, seenak apapun roti itu, Rio jadi bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa mencari nafkah cuma mengandalkan skill semacam ini. Keesokan paginya, Rio turun ke area ruang makan di mana dia langsung disambut oleh pemilik penginapan, Bibi Rosa. Wanita itu dengan sigap menawarinya sepiring sarapan, yang diterima Rio dengan penuh rasa syukur. Untuk menu sarapan hari ini, ada sepotong roti, telur mata sapi dengan beberapa potong sosis, serta selada di pinggirannya. Dia menggigit sosis itu dan merasa rasanya sangat sedap, hal yang membuat Bibi Rosa merasa senang. Soal rotinya, Rio menggigit roti yang bentuknya asing tersebut karena dia tidak pernah melihat jenis roti seperti itu di Jepang. Jadi, apakah ini jenis roti yang umum ada di dunia ini? Tapi sebelum dia sempat memikirkannya lebih jauh, Bibi Rosa mulai mengajak ngobrol ringan, menanyakan apa pekerjaan Rio. Nah, itulah masalahnya. Dia belum punya pekerjaan. Jadi, dia dengan jujur memberitahu Bibi itu kalau dia berencana untuk memulai sebuah bisnis berjualan barang-barang semacam itu. Kemana dia harus pergi? Bibi Rosa menyarankannya untuk pergi ke serikat pedagang. Apalagi kalau dia berniat untuk berdagang. Mendengar hal itu, Rio mempercepat makan sarapannya lalu langsung bergegas menuju serikat pedagang dengan diiringi sorakan penyemangat dari wanita parubaya yang baik hati tersebut. Begitu sampai di luar, Rio teringat kalau ada sebuah toko roti di dekat situ dan memutuskan untuk mengecek jenis roti seperti apa yang dijual di dunia ini. Dia dengan cepat mengenali roti yang sama persis seperti yang dia makan belum lama ini, yang berarti roti tersebut memang merupakan standar di dunia ini. Terlebih lagi, sepertinya mereka tidak punya roti tawar di sini. Jadi, hal itu membuatnya berpikir bahwa kalau roti tawar bisa dipopulerkan di dunia ini, itu bisa menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Tidak lama setelahnya, dia sampai di serikat pedagang di mana Natasha sang resepsionis menyambutnya dan menanyakan keperluannya datang hari itu. Rio memberitahu gadis itu bahwa dia ingin berjualan roti pakai gerobak. Natasha menjelaskan bahwa untuk bisa berjualan, dia harus mendaftar dulu ke dalam serikat. Dan berhubung itu adalah jualan keliling menggunakan gerobak, pendaftarannya akan dimasukkan ke peringkat paling bawah, yaitu pedagang kelas 5. Natasha juga memberitahunya bahwa pihak serikat akan memungut biaya pendaftaran dan biaya keanggotaan tahunan yang totalnya mencapai 80.000 krona. Wow, itu jumlah yang lumayan besar, tapi berhubung Rio tidak punya pilihan lain, dia pasrah saja menyerahkan uang biayanya. Setelah dia selesai membayar, Natasha bilang bahwa mereka juga akan menerbitkan sebuah kartu serikat untuknya, yang berfungsi sebagai dokumen identitas, sambil mengingatkannya untuk berhati-hati agar kartu itu tidak hilang. Selanjutnya, gadis itu mengarahkan Rio untuk meletakkan tangannya di atas sebuah lempengan batu supaya mereka bisa membaca informasinya. Begitu dia melakukannya, batu itu bersinar dan seberkas cahaya melesat masuk ke dalam kartunya, yang menandakan selesainya proses pendaftaran Rio di serikat pedagang. Natasha menyerahkan tidak hanya kartu serikat miliknya, tapi juga lencana bukti identitas sebelum mendoakannya agar sukses. Rio keluar dari gedung serikat dengan perasaan puas karena pada awalnya dia sedikit cemas, bertanya-tanya bagaimana nasibnya nanti. Tapi sekarang, dia akhirnya bisa mulai menjalankan bisnisnya. Mulai besok, pertarungan Rio yang sesungguhnya di dunia ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, para penduduk kota menatap dengan rasa penasaran saat pria asing itu memanggil mereka, menjajakan rotinya yang lezat. Tentu saja, pedagang itu tidak lain dan tidak bukan adalah pahlawan kita, Rio. Untuk kilas balik sebentar, dia dipindahkan ke dunia lain bersama sebuah gerobak aneh. Dan gerobak itu memberinya skill gerobak makanan, yang memungkinkannya untuk membuat roti. Nah, kalau rotinya ini laku terjual, maka dia akan bisa mencari nafkah di dunia ini, yang mana itu menjelaskan perjuangannya saat ini dalam mencoba menjual roti tawarnya. Secara teori, kelihatannya memang gampang, tapi pada kenyataannya, jualan itu jauh lebih susah dari kelihatannya. Orang-orang menatapnya dengan curiga, menganggapnya aneh dan sama sekali tidak ada yang mau membeli rotinya. Namun, seolah sudah ditakdirkan, seorang malaikat penolong datang menyelamatkannya dalam wujud Bibi Rosa. Wanita parubaya itu dengan ceria memuji kerja kerasnya. Dia juga membawa serta keponakannya yang bernama Chain, yang bekerja sebagai seorang koki. Rio menawarkan tester makanan kepada mereka, yang langsung diterima dengan senang hati oleh si Bibi. Mereka merobek sedikit rotinya dan belum lama sejak mereka menggigitnya, baik Bibi Rosa maupun Chain langsung terkejut, bertanya-tanya makanan luar biasa macam apa ini. Mereka belum pernah memakan roti selembut ini sebelumnya. Rasa dan aromanya sungguh tidak bisa dibandingkan dengan roti apapun yang pernah mereka makan selama ini. Ini benar-benar berbeda dari roti biasa. Bibi Rosa pun buru-buru memborong semua roti yang dijual Rio karena wanita itu mengklaim kalau roti seenak ini biasanya cuma dimakan oleh para bangsawan. Kemudian dia menoleh dan menyuruh Chain untuk menghidangkan roti ini untuk menu makan malam hari ini. Keponakannya mengingatkan bahwa mereka biasanya membeli pasokan roti dari toko lain. Tapi bibinya berkeras mengatakan kalau roti yang ini saja tidak apa-apa dan mereka akan mencoba menyajikannya untuk hari ini. Dengan begitu, dua bibi dan keponakan itu pulang ke rumah sambil menenteng banyak roti. Tak lupa berterima kasih pada Rio karena sudah menjual rotinya kepada mereka.
Saat tokoh utama kita melambaikan tangan sebagai ucapan perpisahan, yang ada di pikirannya hanyalah rasa lega karena mereka ternyata menyukai rotinya. Nah, berhubung stok rotinya sudah habis, ini saatnya untuk membuat kloter berikutnya. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara gemuruh dan menoleh, hanya untuk melihat kerumunan orang berlari langsung ke arahnya. Dua orang ibu-ibu dengan sigap menanyakan apakah ini tempat jualan roti yang dibicarakan oleh Nyonya Rosa. Lalu bertanya apakah Rio mau menjual rotinya kepada mereka juga. Tidak lama kemudian, pelanggan yang lain mulai berteriak heboh, berebut untuk membeli 1 atau 2 potong. Dan dalam sekejap, stok rotinya ludes terjual lagi. Setelah beberapa saat, dia memberitahu pelanggan yang tersisa bahwa dia akan istirahat makan siang sebentar. Segera setelah dia jauh dari jangkauan pendengaran para pelanggan, Rio tidak bisa menahan diri untuk berkata tentang betapa luar biasanya kekuatan emak-emak. Tentu saja luar biasa, Rio. Mereka kan tulang punggung dari setiap fandom. Tapi ngomong-ngomong, tiba-tiba saja dia mendengar bunyi ping saat sebuah notifikasi muncul menampilkan layar status miliknya. Dengan semua hal yang baru saja terjadi, status Rio melompat naik dari level 1 ke level 4 dalam waktu singkat. Sekarang dia juga sudah bisa membuat croissant. Dia lalu memutuskan untuk mencoba membuatnya satu dan poof. Berhasil. Rio mencoba mencicipinya dan merasa kue itu sangat lezat. Teksturnya renyah di luar dan punya rasa mentega yang gurih. Tapi tunggu dulu, apakah ini artinya cuma dengan membuat roti bukan cuma menaikkan levelnya tapi juga berhubungan dengan menghasilkan uang? Sudahlah, dia pun memutuskan untuk mulai menjual croissant sore ini bersamaan dengan roti tawarnya. Dengan begini, dia bisa meraup keuntungan yang lebih banyak lagi. Selesai makan siang, Rio membuka kembali gerobak makanannya, menjual 2 produk andalannya. Sesuai dugaan, croissant yang baru saja diperkenalkannya langsung laris manis. Makin banyak orang yang berdatangan dan berkerumun di gerobak makanan sederhananya sepanjang sore itu. Dan tanpa terasa, Rio harus mengatakan bahwa dagangannya sudah habis untuk hari ini, lalu meminta mereka untuk datang lagi besok. Para ibu-ibu merasa sedikit kecewa karena semua rotinya ludes. Tapi mereka berjanji akan kembali dan membelinya lagi esok hari. Pahlawan kita sama sekali tidak menyangka akan mendapat pelanggan sebanyak ini di hari pertamanya berjualan. Yang mana membuktikan betapa menakjubkannya skill gerobak makanan miliknya ini. Nah kalau begitu, sekarang saatnya mengecek hasil penjualan hari ini. Beberapa saat kemudian, dia selesai menghitung penjualannya dan merasa amat puas mengetahui kalau omset hari ini sangat memuaskan. Kalau terus begini, dia bisa terus meraup pendapatan yang stabil. Meski begitu, melakukan semua ini sendirian setiap hari ternyata cukup menguras tenaga. Sambil menghela nafas panjang, dia berharap bisa menyewa setidaknya 1 orang untuk membantunya mengurus pekerjaan ini. Ya, untuk urusan semacam ini, dia pun memutuskan untuk pergi ke Serikat Pedagang. Kembali ke gedung Serikat, Natasha menanyakan keperluannya datang ke sana lagi. Rio pun menceritakan detail situasinya. Setelah mendengar penjelasannya, sang resepsionis memberitahu bahwa apa yang sebenarnya ingin Rio lakukan adalah memasang lowongan pekerjaan. Dia lalu mengarahkan Rio ke papan pengumuman di mana dia bisa menempelkan pemberitahuan itu. Namun, pihak serikat akan menagih biaya iklan untuk pemasangannya. Rio mengecek papan pengumuman itu dan mempertimbangkan bahwa akan ada banyak orang yang menyadari iklan lowongan kerjanya. Dan papan itu sendiri adalah tempat yang sangat pas untuk memajang daftar lowongan pekerjaan. Natasha juga memberitahunya bahwa ada banyak jenis lowongan di papan tersebut, mulai dari merekrut staf tetap hingga pekerja harian. Pada akhirnya, Rio bilang dia akan memikirkannya dulu, dan Natasha memahaminya, tidak memaksanya untuk segera membuat keputusan. Rio keluar dari gedung serikat dan kembali ke gerobak makanannya, berpikir bahwa dia harus bersiap-siap untuk besok, meskipun mencari staf juga sama pentingnya. Tapi dia segera melupakan semua itu saat matanya bertemu dengan seorang gadis yang duduk terkulai di belakang gerobaknya. Dia bisa mendengar perut gadis itu keroncongan dan setelah terdiam sejenak, Rio bertanya apakah dia baik-baik saja. Gadis berpakaian compang-camping itu tidak henti-hentinya berterima kasih kepada Rio karena telah menolongnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Sarah, lalu berterima kasih lagi, menangis terseduh-seduh sambil mengunyah croissant yang diberikan pahlawan kita. Rio menyuruhnya makan pelan-pelan karena dia masih punya banyak stok roti. Ngomong-ngomong soal stok, kenapa Sarah bisa ada di tempat seperti ini? Dan dari kelihatannya, dia juga tidak membawa barang bawaan apapun. Mendengar pertanyaan itu, Sarah dengan malu-malu menceritakan bahwa dia berasal dari desa terpencil bernama Triad dan datang ke Solon karena dia mengagumi kota ini. Namun, di tengah perjalanan ke sini dia kehilangan segalanya karena dirampok dan ditipu. Sarah yang malang berhasil masuk ke kota, tapi begitu di dalam, dia tersesat dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena hari juga sudah cukup larut, dia tidak bisa mencari pekerjaan dan tidak punya tempat untuk menginap. Gadis ini benar-benar sedang sial. Dia sebenarnya berencana pergi ke serikat untuk mencari pekerjaan besok. Tapi masalah utamanya malam ini adalah mencari tempat yang layak untuk menginap. Mendengar semua itu, Rio menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa dia baru saja mendirikan perusahaan dagang dengan berjualan roti di kedai ini. Dia pun menawarkan bantuan. Jadi Sarah buru-buru mengambil kesempatan itu, mengajukan permintaan yang sedikit kurang pantas, yaitu membiarkan dirinya bekerja untuk Rio agar dia bisa membalas kebaikannya. Waktu yang tepat. Rio sebenarnya memang sedang mencari staf, jadi dia cukup senang Sarah mau bekerja di bawahnya. Wajah Sarah langsung berbinar, berterima kasih padanya sambil berjanji akan melakukan yang terbaik. Hebat. Rio sangat antusias untuk bekerja dengannya besok. Tapi untuk saat ini, Rio akan menanggung biaya penginapannya dan menyewa kamar ekstra agar dia bisa bermalam. Keesokan harinya, Rio bilang mereka harus mulai dengan menjelaskan soal kedainya terlebih dahulu. Sementara Sarah sudah sangat tidak sabar untuk belajar. Sebagai permulaan, roti tawar harganya 200 krona per potong, sedangkan croissant dijual seharga 100 krona per potong. Melihat barang dagangan itu, Sarah teringat betapa lezatnya roti-roti itu kemarin. Tapi tunggu, ya ampun.
Dia tidak percaya dia sudah memakan begitu banyak barang dagangan. Rio meyakinkannya bahwa itu tidak masalah karena dia selalu bisa membuat roti dengan sihir. Tunggu, apa? Sihir? Sarah menatap tajam saat Rio mengangkat kedua tangannya dan menyulap sebuah kruasan dari udara kosong. Astaga, ini mustahil. Dia menatap Rio dengan tidak percaya karena bagaimana mungkin dia bisa menciptakan roti dengan sihir? Rio, di sisi lain, merasa bingung. Apakah dia melakukan sesuatu yang aneh? Untuk itu, Sarah menjawab bahwa semuanya aneh. Apakah dia tidak tahu hukum kemustahilan makanan ajaib? Jelas saja, dia tidak tahu karena dia orang luar, tapi Sarah lanjut menjelaskan bahwa tidak ada skill atau sihir yang bisa menciptakan makanan. Tentu, ada sihir yang mempercepat pertumbuhan tanaman, tapi untuk membuat roti dan makanan yang sudah jadi, belum pernah ada yang mendengar hal itu sebelumnya. Dia penasaran dengan skill ini. Apa namanya tadi? Rio menjawab bahwa itu adalah skill bernama gerobak makanan. Dan bahkan Sarah belum pernah mendengar skill semacam itu sebelumnya. Pahlawan kita terus bercerita tentang bagaimana dia juga bisa menggunakan berbagai macam sihir. Memunculkan layar statusnya untuk menunjukkan daftar hal lain yang bisa dia buat. Oh, dan coba tebak, sihir memasak juga baru saja ditambahkan. Sarah tidak percaya orang ini ada tepat di sebelahnya. Sungguh menakjubkan memiliki serangkaian skill ini. Sementara itu, Rio menyarankan mereka mencoba membuat daging kali ini. Dia mengulurkan kedua tangannya dan membayangkan daging dan foila. Daging babi benar-benar terwujud dari ketiadaan. Melihat marmer pada daging tersebut, Sarah berkata bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat daging babi dengan kualitas setinggi itu. Ini setara dengan daging orc premium. Hah? Begitukah? Tapi bagi Rio, ini cuma daging babi biasa. Yah, sepertinya dunia ini menganggapnya sebagai barang mewah. Tidak. Lagi pula, sudah saatnya dia mencoba sihir memasak sekarang. Tiba-tiba saja, dia menyulap sebuah piring berisi patty burger paling juicy yang pernah ada. Sarah mendekat, bertanya apa itu. Jadi dia menjelaskan bahwa itu adalah hidangan bernama hamburg, mendesaknya untuk mencicipinya. Dia tidak percaya Rio memberinya kebebasan penuh atas hidangan ini. Tapi oke, dia akan mulai makan. Dia memotong sebagian kecil, dan begitu dia menggigitnya, Sarah terbuai oleh betapa lezatnya hidangan itu. Ini sangat luar biasa. Saking luar biasanya, dia bilang bahkan Lord sendiri tidak akan bisa memakan sesuatu yang selezat ini. Rio senang mendengarnya, dan bahkan Sarah tahu bahwa hidangan hamburg ini akan sangat laku terjual. Tapi tidak, Rio bilang mereka akan menambahkan sedikit sentuhan, membuat Sarah sedikit mengernyit. Apa maksudnya dengan itu? Dengan seringai, Rio bilang mereka akan menggunakan hamburg ini untuk membuat hamburger. Keduanya berbelanja kilat untuk membeli beberapa bahan tambahan dan peralatan masak dasar. Dia menoleh ke Sarah, akhirnya meminta bantuan. Dengan sihir penciptaan miliknya, Rio membuat saus tomat, roti burger, tomat, dan selada. Dia mengiris tomat dan meletakkannya bersama hamburg di atas roti. Begitu juga selada, dan foila, hamburgernya sudah jadi. Keduanya memakan burger masing-masing dengan Rio merasa puas dengan hasil karyanya. Ini benar-benar sempurna. Sarah sangat setuju saat dia memberitahunya bahwa menjual sesuatu seperti ini di kedai pinggir jalan praktis merupakan peristiwa bersejarah. Baiklah, sekarang setelah uji rasa selesai, mereka harus segera mulai menyiapkan barang dagangan hari ini. Tapi sebelum itu, Rio memperingatkannya untuk tidak mencuri gigitan tanpa izin. Sarah berjanji tidak akan melakukannya. Tapi itu tuduhan yang cukup menyakitkan. Tanpa mereka sadari, seorang pria parubaya yang lebih tua diam-diam mengawasi mereka dari sudut jalan dan melihat semuanya terjadi. Pria parubaya itu kembali ke kastil, memberitahu Lord Cherido tentang kedatangannya. Lord Cherido ini bertanya kepadanya bagaimana keadaan kedai yang dimaksud. Pria parubaya itu melaporkan bahwa mereka sedang menyiapkan hidangan asing yang terbuat dari daging babi dan roti. Oh, ini semakin memancing ketertarikan Lord Cherido saat dia bilang dia ingin mencicipinya. Dia bertanya pada Modon, pria parubaya itu, apakah dia bisa membawa kokinya ke hadapannya lain kali. Begitu kedai sederhana Rio buka hari itu, pelanggannya dengan cepat memesan tambahan menu terbaru, yaitu hamburger. Seorang wanita muda adalah orang pertama yang menerima pesanan tersebut, dan begitu dia menggigitnya, dia tidak percaya betapa lezatnya itu. Kekayaan rasa daging dan sausnya yang intens. Bahkan pria yang lebih tua di sebelahnya tidak percaya mereka bisa membuat saus tomat yang begitu kental. Gadis itu terus mengoceh tentang bagaimana dia tidak pernah tahu makanan enak seperti ini ada di dunia ini. Baik Rio maupun Sarah senang mendengar ulasan positif seperti itu saat gadis itu lanjut memesan 2 hamburger lagi. Mendengar ulasan wanita muda yang antusias dan keras itu membuat yang lain penasaran dengan hamburger ini juga. Sedetik kemudian, orang-orang mulai memesan dalam jumlah banyak. Dan tidak lama kemudian, dagangan Rio ludes terjual untuk hari itu. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada pelanggan terakhir mereka, dan pelanggan itu berjanji akan kembali besok. Tepat pada saat itu, pria parubaya itu muncul dan bertanya apakah kedai itu menjual hamburger. Rio dengan cepat menyadari bahwa pria itu memiliki aura halus yang memancarkan martabat. Walaupun begitu, dagangan mereka sudah habis terjual untuk hari itu. Jadi dia memberitahu pria yang lebih tua itu bahwa mereka sudah tutup. Pria itu tidak memaksa. Jadi Rio hanya menyuruhnya kembali di lain waktu. Jelas terlihat bahwa pria itu menjadi sedikit sedih. Bergumam tentang bagaimana dia akan melaporkan hal ini kepada tuannya. Mendengar hal itu, Sarah mendongak dan akhirnya melihat pria itu. Dia dengan cepat melewati Rio, memasang senyum paling manis saat dia meminta maaf dan bertanya apa urusan pria parubaya itu dengan mereka. Pahlawan kita baru saja akan berbicara ketika tangan Sarah melesat begitu cepat untuk menutup mulutnya. Memberitahu Rio bahwa dia perlu bicara dengan pria parubaya itu. Sekali lagi, dia memasang senyum bisnisnya, menanyakan apa permintaannya.
Mendengar hal itu, dia akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Modon, kepala pelayan Lord Cherido. Lord tersebut telah menyatakan keinginannya untuk mencicipi hamburger dan ingin mengundang mereka ke kastil. Sebelum Rio selesai bertanya siapa Lord Cherido, Sarah menyikutnya dengan keras, merasa sulit percaya bahwa Lord Cherido benar-benar mengatakan hal itu. Modon merasa kasihan pada Rio yang malang, yang hampir pingsan karena ulah Sarah, tapi dia akan baik-baik saja. Sarah meyakinkannya karena semuanya sudah beres. Modon memberitahu mereka bahwa dia akan datang berkunjung lagi besok dengan Sarah yang mengatakan mereka akan menunggunya. Begitu dia pergi, bahunya merosot, mengakui betapa gugupnya dia tadi. Dia meminta maaf karena bertindak kasar. Tapi dia kesal karena Rio lah yang bersalah. Rio yang tidak tahu apa-apa sama sekali tidak mengerti apa yang dia lakukan dan dia juga tidak tahu siapa Lord Cherido ini. Sarah memberitahunya bahwa Lord Cherido adalah penguasa kastil di sana dan merupakan penguasa wilayah Austria termasuk kota Solon. Mendengar hal itu, Rio pucat pasi karena Lord Cherido ini sangat berkuasa. Astaga! Apakah dia orang paling berkuasa di negeri ini? Sarah membenarkan hal itu dan jika kau membuat Lord marah maka kau tidak akan bisa tinggal di kota ini. Selain itu, Sarah bilang Lord Cherido sudah seperti ayah bagi ayahnya sendiri. Oke, sekarang itu membuat Rio bingung. Apa maksudnya dengan itu? Jadi Sarah akhirnya mengaku bahwa ayahnya sebenarnya adalah seorang baron dan memerintah desa yang membuatnya berada di bawah wilayah kekuasaan Lord Cherido. Rahang Rio hampir jatuh karena apakah ini berarti Sarah adalah seorang bangsawan? Jadi apakah itu berarti dia adalah Lady Sarah? Untuk itu dia menjawab bahwa itu cuma gelar dan nama saja dan memintanya untuk berhenti memanggilnya seperti itu. Lagi pula, Sarah melanjutkan bahwa para bangsawan dari kerajaan Irlandia menerima tanah mereka dari raja, dan sudah sewajarnya bagi mereka untuk berada di bawah pengaruh bangsawan yang lebih kuat di wilayah tersebut. Oh, kalau dia menjelaskannya seperti itu, Rio akhirnya mengerti bahwa dia adalah putri dari penguasa desa. Tapi mengesampingkan gelar, dia bertanya apakah tidak apa-apa baginya bekerja di tempat seperti ini. Sarah merasa ngeri mendengar pertanyaan itu. Seperti apa yang sebenarnya dia katakan? Tentu saja tidak apa-apa. Lagi pula, Rio adalah penyelamat hidupnya. Dia baru saja akan menambahkan sesuatu yang lain, tapi suaranya memelan, membuat Rio mengulangi beberapa kata terakhir yang diucapkannya. Sarah tiba-tiba membungkuk dan memberitahunya bahwa itu bukan apa-apa, menambahkan bahwa dia menantikan untuk bekerja sama dengannya mulai sekarang. Rio sangat senang ada Sarah di sisinya, tapi untuk saat ini, yang terbaik adalah memikirkan apa yang harus mereka lakukan tentang undangan Lord Cherido. Topik itu memaksa Sarah untuk kembali tenang saat dia akhirnya mengambil peran itu. Karena dia belajar etiket yang benar dan semua tata krama yang diperlukan di rumah, dia menawarkan diri untuk menangani seluruh masalah ini, berjanji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kalau begitu, Rio sangat senang menyerahkannya ke tangan Sarah yang cakap. Jadi, untuk saat ini, dia menyarankan agar mereka membeli beberapa pakaian pantas yang tidak akan terlihat tidak sopan, membuat Rio sudah sedikit kelelahan. Keduanya berkeliling kota menjelajahi berbagai tempat sambil mencari bahan-bahan masakan. Akhirnya, mereka sampai di toko pakaian kerja Orphan, pemberhentian terakhir mereka. Sarah menyarankan agar mereka membeli pakaian koki terbaik di toko tersebut. Meskipun Rio sedikit ragu karena dia sama sekali tidak tahu apa yang cocok untuk acara tersebut. Tepat pada saat itu, Sarah melihat pakaian koki yang dipajang. Tapi setelah mengecek label harganya, mereka merasa kepala mereka sedikit pusing karena seluruh pakaian itu harganya 70.000 krona. Yah, Rio mengerti bahwa itu adalah harga yang lumayan mahal. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia akan membelinya. Dia menyuruh pemilik toko untuk menjahit 2 set pakaian koki tersebut. Sarah terkejut karena Rio memesan 2 set. Dia merasa bersalah karena Rio menghabiskan semua uang itu untuknya. Dia bahkan bilang dia akan menyiapkan pakaiannya sendiri yang jauh lebih murah. Untuk itu, Rio menunjukkan bahwa dia bekerja sama kerasnya dengan dirinya. Jadi tidak apa-apa. Tetap saja, Sarah merasa bersalah karena pakaian itu sangat mahal. Dia meyakinkannya bahwa tidak apa-apa, dan satu-satunya hal yang dia minta sebagai balasan adalah dia akan mengandalkannya saat mereka pergi ke kastil Lord Cherido. Ya, kalau dia bersikeras, maka Sarah tidak punya pilihan selain menerima dan berterima kasih padanya untuk ini. Dia berjanji akan merawat pakaian koki itu dengan baik. Dengan begitu, mereka memiliki semua yang mereka butuhkan. Mulai besok, Sarah bilang mereka akan mulai mempelajari etiket dan tata krama yang benar. Dalam perjalanan pulang, dia memberitahunya betapa dia sangat menikmati berbelanja bersama hari ini. Dan bahkan Rio mengakui bahwa dia juga menikmatinya. Bahkan hampir terlihat seperti sedang kencan. Tidak, setidaknya menurut Rio begitu. Tapi tidak, dia cuma bercanda. Tanpa dia sadari, kata-kata itu saja sudah mengaduk-aduk hati Sarah, membuatnya salah tingkah saat dia memintanya berhenti bicara omong kosong. Dia berjalan mendahului, mengatakan bahwa mereka harus bergegas kembali sementara Rio berlari kecil untuk menyusulnya. Dia begitu asyik menyusulnya sampai-sampai dia tidak mendengar bunyi ping itu, memberitahunya bahwa dia telah mempelajari skill baru. Akhirnya, Rio dan Sarah berdiri di depan kastil yang megah mengenakan pakaian koki yang serasi. Bahkan sebagai seorang bangsawan, Sarah merasa sedikit gugup, tapi Rio lah yang mengatakan bahwa setidaknya mereka melakukan semua yang perlu mereka lakukan. Modon muncul dan memberitahu mereka bahwa dia akan mengantar mereka ke tempat Lord Cherido berada, lalu menginstruksikan keduanya untuk mengikutinya. Pria parubaya itu berhenti di depan sepasang pintu ganda, menoleh ke arah mereka untuk mengatakan bahwa Lord Cherido sedang membuka pintu di sisi yang berlawanan. Kemudian Modon mengatakan kedatangan sang koki sementara dari sisi lain pintu, mereka mendengar seseorang menyuruh mereka masuk. Rio meminta maaf karena telah merepotkan Lord Cherido sementara pria itu memperkenalkan dirinya sambil tersenyum. Terlebih lagi, Lord Cherido merasa bersalah karena memanggil mereka begitu mendadak. Rio memperkenalkan dirinya sebagai presiden perusahaan dagang Sato dan berterima kasih kepada Lord Cherido karena telah mengundang mereka. Bangsawan itu hanya tertawa, menyuruh Rio untuk bersantai. Tidak perlu terlalu formal.
Ngomong-ngomong, Lord Cherido berbicara tentang hamburger yang sering dia dengar akhir-akhir ini. Bagaimanapun juga, makanan itu telah menjadi buah bibir di kota ini. Dan bahkan para pelayan kastil sangat memuji burger tersebut sehingga Lord Cherido sendiri ingin mencobanya. Rio senang mendengar bahwa semua orang sangat memuji produknya. Tapi di dalam hatinya, dia sebenarnya lebih senang karena pria bernama Lord Cherido ini terlihat seperti orang yang ramah. Ngomong-ngomong soal hamburger, Lord Cherido bilang dia sangat antusias dengan hidangan itu sampai-sampai dia belum makan apapun hari ini. Karena itu, dia sangat ingin mencicipi hamburger buatan Rio yang terkenal ini. Rio menyetujuinya dan mengatakan bahwa mereka akan segera mulai menyiapkan makanannya. Pahlawan kita mengulurkan tangannya, berniat menggunakan sihir yang baru saja dia pelajari, dimulai dengan memanggil gerobak makanan. Asal tahu saja, setelah naik level, toko utama kita sekarang bisa membuat bahan-bahan baru. Jadi dengan semua ini dia bisa membuatnya. Dia menoleh ke Sarah dan memintanya untuk melakukan persiapan yang langsung dia patuhi dengan patuh. Rio menggunakan sihir penggandaan gerobak makanan lalu menggunakan perubahan bentuk. Kedai itu seketika berubah menjadi dapur. Pertama, dia menggunakan sihir penyimpanan untuk mengeluarkan bahan-bahan untuk membuat saus. Dan tidak lama kemudian, saus teriyaki spesialnya pun jadi. Selanjutnya, dia mengerjakan hidangan pendamping. Dia mengeluarkan kentang yang dia siapkan dengan sihir, lalu menggorengnya di dalam minyak panas. Setelah matang, Rio menaburkan garam di atasnya. Dan dengan begitu, kentang goreng yang baru saja digoreng pun selesai. Terakhir, dia menuangkan saus spesial dengan royal ke atas burger dan menata makanannya dengan cantik di atas piring. Dengan begitu, dia menyajikan set hamburger spesial kepada Lord Cherido. Bangsawan itu menatap hidangan asing itu dengan rasa penasaran karena itu adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Modon muncul di sisinya membawa beberapa peralatan makan, tapi Lord Cherido menolaknya. Dari apa yang dia dengar, ini adalah hidangan yang kau makan dengan tanganmu, kan? Dia dengan antusias mengambil hamburger itu, mengatakan bahwa dia akan mencoba memakannya dengan cara yang biasa orang-orang lakukan. Begitu dia menggigit gigitan pertamanya, alisnya berkerut, diikuti oleh ekspresi yang tidak terbaca melewati wajahnya. Baik Rio maupun Sarah diam-diam mulai panik karena apa yang harus mereka lakukan? Apakah dia tidak menyukai rasanya? Tapi tiba-tiba saja, Lord muda itu menyatakan bahwa makanannya lezat. Ini adalah pertama kalinya dia mencicipi sesuatu yang selezat ini. Ditambah lagi, saus dengan rasa yang kaya ini membuatnya penasaran. Lalu dia menoleh ke Rio untuk bertanya apa itu. Toko utama kita sekadar menjelaskan bahwa itu adalah saus yang disebut kecap asin yang terbuat dari kacang kedelai. Lord Cherido terus makan. Takjub karena kau benar-benar bisa membuat sesuatu seperti itu dari kacang kedelai. Nah, beralih ke kentang goreng, hidangan yang juga memancing minat Lord itu. Rio mendesaknya untuk mencobanya juga. Lord Cherido menggigit sedikit kentang yang kelihatannya biasa saja itu. Tapi betapa salahnya dia. Bagian luarnya renyah dan bagian dalamnya luar biasa empuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya bagaimana Rio bisa memasaknya seperti itu. Yah, yang dilakukan Rio hanyalah menggoreng kentang di dalam minyak dan menaburkannya dengan garam. Seperti biasa, Lord Cherido terkesan karena dia tidak pernah tahu bahwa hanya dengan melakukan hal itu bisa membuat kentang menjadi sangat lezat. Ngomong-ngomong soal kelezatan, Lord Cherido juga merasa rasa saus tomatnya tak tertahankan. Sama seperti warga lainnya. Setelah beberapa saat, Lord Cherido menghabiskan burgernya. Jadi Rio menawarkan untuk membuatkannya satu porsi lagi. Tentu saja, Lord itu dengan cepat menerima tawarannya. Dan mumpung dia ada di sana, dia juga menginginkan satu porsi lagi dari kentang goreng itu. Tidak lama kemudian, nafsu makan Lord muda itu akhirnya terpuaskan. Dia tersenyum lebar karena semuanya ternyata benar-benar lezat. Rio dan Sarah juga tersenyum, senang melihat bahwa dia menikmati makanan yang mereka buat. Nah, sekarang beralih ke urusan bisnis. Sejujurnya, Lord muda itu merasa bahan-bahannya cukup biasa. Namun, kualitasnya sangat tinggi sehingga rakyat jelata tidak akan bisa mendapatkannya. Ditambah lagi, ada juga metode memasak Rio yang belum pernah dia lihat sebelumnya, yang memicu Lord muda itu untuk bertanya dari mana dia mendapatkan teknik dan bahan-bahan seperti itu. Sebelum Rio sempat menjawab, Sarah turun tangan dan memberitahunya bahwa apapun di luar itu akan menjadi rahasia dagang dari perusahaan dagang besar mereka. Setelah mengatakan hal itu, dia menolak untuk menjawab pertanyaan sang bangsawan. Ya, bahkan Lord Cherido pun setuju dengan hal itu karena jika mereka mengungkapkannya, nilai komersialnya akan hilang. Dia meminta maaf, lalu kembali ke topik utama. Setelah mentraktirnya makanan yang begitu lezat, Lord Cherido bilang dia ini memberi Rio semacam hadiah. Lalu bertanya pada tokoh utama kita apa yang dia inginkan. Karena Rio telah mentraktir Lord Cherido sesuatu yang luar biasa, dia ingin menghadiahi pahlawan kita sesuatu. Jadi, dia bertanya pada Rio apa yang dia inginkan. Pahlawan kita mulai tergagap dan mengaku bahwa dia ingin berhenti bekerja dari gerobak makanan dan membuka tokonya sendiri. Itu adalah tujuan akhirnya, tapi apa yang dia butuhkan untuk mewujudkan hal itu masih belum diputuskan. Setelah mengatakan hal itu, dia hanya memberitahu Lord Cherido bahwa dia akan menjawab pertanyaan itu lagi ketika dia sudah siap. Lord muda itu hanya bergumam sebagai balasan dan dengan senyuman dia memutuskan untuk memberi Rio sesuatu yang kecil. Lord Cherido memerintahkan Modon untuk membawa segel itu dan pria yang lebih tua itu ragu-ragu bertanya apakah itu benar-benar perlu. Penguasa kastil itu menjawab bahwa Rio bisa dipercaya. Instingnya mengatakan demikian. Kalau begitu, kepala pelayan itu tidak bertanya lagi dan melanjutkan untuk mengambil segel itu. Setelah beberapa saat,
Dia kembali dengan sebuah peti kecil dan meminta Rio untuk merawatnya dengan baik. Tokoh utama kita membuka kotak itu dan isinya sama seperti yang mereka katakan. Itu benar-benar sebuah segel. Dia melihatnya dengan lucu dan Modon bisa memahami kebingungannya mengingat bahwa jika dia bukan dari wilayah Fostria maka dia tidak akan tahu tentang benda ini. Lord Cherido hanya tersenyum dan menyuruh Rio untuk menanyakannya di serikat pedagang nanti yang mana langsung disanggupi oleh Rio. Dengan begitu, Rio menoleh ke Sarah dan mengatakan bahwa mereka harus kembali sekarang tapi rekannya itu terlalu fokus pada segel itu dengan rahang yang ternganga. Dia menunjuk segel itu sambil mengatakan bahwa itu adalah benda yang sangat berbahaya. Rio sama sekali tidak tahu dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar menerima sesuatu yang begitu luar biasa. Komentar Sarah menarik perhatian Lord Cherido dan saat dia menatapnya, ada tatapan penuh arti di sana. Dia ingat pernah bertanya pada Sarah apakah dia adalah putri dari Baron Estran. Mendengar hal itu, Sarah langsung bersemangat dan membenarkan bahwa itu benar. Menjelaskan bahwa dia adalah putri kedua dari keluarga Estran. Dia senang bahwa sang Lord mengingatnya. Dan tentu saja dia mengingatnya. Dari apa yang dia ingat, Sarah juga ada di sana saat upacara pelantikannya. Dia semakin terkesan, melihat bagaimana Sarah sekarang menjadi bagian dari perusahaan dagang Sato. Lord Cherido berdiri dan mendekati mereka, mengatakan bahwa dia berutang banyak kepada Baron Estran, jadi jika terjadi sesuatu, dia menyuruh mereka untuk mengandalkannya. Yang lebih penting, Lord Cherido meminta mereka untuk datang lagi guna membuatkan hamburger dan kentang goreng untuknya, yang mana langsung diiakan dengan senang hati oleh keduanya. Begitu saja, kunjungan mereka ke kastil Lord Cherido pun selesai. Dalam perjalanan pulang, baik Rio maupun Sarah merosot di kursi belakang. Benar-benar kelelahan dari pertemuan mereka dengan sang bangsawan. Tetap saja, mereka tidak menyangka Lord Cherido adalah orang yang begitu baik. Dan sepertinya dia juga menyukai hamburger yang mereka buat. Ngomong-ngomong, benda yang mereka bicarakan tadi, kau tahu, segel itu. Rio bertanya apakah itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Dari sudut pandangnya, benda itu terlihat seperti segel biasa. Sarah kembali fokus, memberitahunya bahwa itu bukan segel biasa. Itu adalah segel dari keluarga Fostria. Yah, agak sulit untuk menjelaskannya, tapi sebagai permulaan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh perusahaan dagang biasa. Dia bilang pedagang manapun di kota ini akan sangat menginginkannya karena sekali dicap, itu diperlakukan sebagai salah satu urusan terpenting di wilayah Fostria. Dengan kata lain, keluarga Fostria bertanggung jawab penuh atas hal itu. Alis Rio berkerut saat dia bertanya apakah Lord Cherido akan turun tangan jika terjadi sesuatu. Kalau dia mengatakannya seperti itu, Sarah bilang itu benar. Ini juga berarti bahwa Rio tidak bisa menggunakannya sesuka hati karena jika dia membuat kontrak yang aneh, itu akan menodai reputasi keluarga Fostria. Atau lebih buruk lagi, itu bahkan bisa mempertaruhkan nyawanya. Oh, jadi, nilai segel itu terletak pada sekadar memilikinya. Itu adalah bukti bahwa kau mendapat dukungan dari keluarga Fostria. Sekarang setelah dia tahu semua yang perlu diketahui tentang segel itu, ini hanya membuat Rio bertanya-tanya apakah tidak apa-apa bagi orang seperti dia untuk memilikinya. Sarah tersenyum, berpikir bahwa jika Lord Cherido telah memberikannya kepadanya, maka itu seharusnya tidak apa-apa. Yah, kalau dia bilang begitu, maka seharusnya tidak apa-apa untuk menerima ini untuk saat ini. Ngomong-ngomong, dia menyarankan agar mereka segera pergi ke serikat pedagang. Dia ingin berkonsultasi dengan mereka tentang membuka toko, yang menurut Sarah adalah ide yang bagus. Pekerjaan mereka sudah selesai untuk hari ini, dan dia menyarankan agar mereka libur besok karena beberapa hari terakhir ini sangat sibuk. Kembali ke kastil Lord Cherido, Modon bertanya kepada tuannya apakah dia membuat pilihan yang tepat dengan memberikan segel itu kepada Rio. Lord muda itu yakin dia telah membuat keputusan yang tepat. Dia juga mencatat bagaimana semua hidangan yang disajikan Rio adalah hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya, yang membuat Lord Cherido percaya bahwa Rio terhubung dengan wilayah yang tidak mereka ketahui informasinya. Terlebih lagi, dia percaya bahwa jika pahlawan kita terus berkembang seperti ini, dia akan membawa kemakmuran bagi kota ini. Yang paling penting, insting Lord Cherido masih menyuruhnya untuk membantu Rio. Ketika Lord muda itu bertindak sesuai dengan instingnya, biasanya hasilnya akan baik, dan itu telah menyelamatkannya berkali-kali sebelumnya. Bahkan Modon sendiri tahu itu. Kan? Kepala pelayan itu akhirnya angkat bicara dan berkata, jika itu yang dikatakan Lord Cherido, maka itu pasti benar. Terakhir, kentang goreng dan saus tomatnya sangat lezat. Jika Rio tidak segera membuka toko, maka Lord Cherido tidak akan bisa makan kentang goreng itu lagi. Memikirkan hal itu saja sudah cukup untuk membuatnya mendambakan hidangan itu lagi. Lord Cherido terus berbicara tentang harmoni antara kentang goreng dan saus tomat. Jika dia bisa makan itu kapanpun dia mau, maka dia akan melakukan apa saja. Kepala pelayannya hanya bisa menghela nafas, meminta Lord muda itu untuk berhenti melampiaskan hasrat pribadinya seperti ini. Keesokan harinya, Rio dan Sarah bertemu di serikat pedagang dengan Sarah membawa beberapa dokumen yang terselip di bawah lengannya. Rio menyapanya dengan ucapan selamat pagi, bertanya apakah dia cukup istirahat tadi malam, yang dia jawab iya. Dia senang mendengarnya, dan untuk agenda hari ini, dia ingin mendengar tentang laporan penjualan dan pembukaan toko. Sarah merasa senang bisa berada di sana, melihat bagaimana semuanya akhirnya berjalan lancar. Begitu masuk, Natasha menyapa mereka, sudah menunggu kedatangan mereka. Lagi pula, rumor tentang toko burger tertentu sudah sampai ke telinga pihak serikat. Sarah memperkenalkan dirinya sebagai salah satu staf perusahaan dagang Sato. Dengan Natasha mencatat bagaimana dia sudah pernah mendengar tentang Sarah. Sebenarnya, bukan hanya itu yang didengar Natasha. Beredar kabar bahwa mereka berdua juga diundang ke kastil Lord Cherido.
Ngomong-ngomong, untuk laporan penjualan hari ini, Natasha mengarahkan mereka ke ruangan lain, mempersilahkan mereka untuk masuk. Begitu mereka melangkah masuk, staf serikat itu dengan cepat menjelaskan bahwa ruang pertemuan tersebut dilengkapi dengan sihir kedap suara. Jadi mereka tidak perlu khawatir tentang kebocoran informasi. Segera setelah ketiganya duduk, Natasha meminta buku rekening, yang dengan senang hati diserahkan oleh Sarah. Natasha membolak-balik catatan mereka dan mengenitkan dahi saat mengetahui bahwa bahan-bahannya tidak dibeli. Jadi, dia meminta klarifikasi kepada Sarah tentang beberapa hal. Sebagai permulaan, pengeluarannya cukup rendah. Jadi dia bertanya apakah ini tidak menjadi masalah bagi toko. Sarah, di sisi lain, meyakinkannya bahwa tidak ada kesalahan pada angka-angka yang tertera di buku besar. Dengan skill perhitungan, yang meningkatkan kemampuan untuk memproses perhitungan, dia memastikan untuk mengeceknya berkali-kali. Walaupun begitu, Natasha memberitahunya bahwa pada tingkat perdagangan ini, mereka seharusnya tidak bisa melanjutkannya. Bahkan, pihak serikat mungkin perlu menyelidiki beberapa kasus. Mendengar kedua wanita itu membicarakan hal ini, Rio menambahkan bahwa sebenarnya ada keadaan tertentu. Di dalam benaknya, mereka hampir tidak perlu membeli apapun karena skill gerobak makanan miliknya. Tentu saja, Natasha tidak tahu apa-apa tentang hal ini, yang mana masuk akal jika dia tidak mengerti semua ini. Ngomong-ngomong, Sarah menoleh ke arahnya dan bertanya apa yang harus mereka lakukan karena dia panik jika hal itu ketahuan. Melihat mereka stres memikirkan sesuatu, Natasha turun tangan dan meyakinkan mereka bahwa jika mereka khawatir tentang kebocoran informasi, Serikat Pedagang adalah organisasi yang independen dari negara dan memiliki kewajiban kerahasiaan yang ketat. Natasha menambahkan bahwa informasi perusahaan atau informasi tentang Rio tidak akan diteruskan ke pihak kerajaan atau kepada kaum bangsawan. Yah, kalau sudah begitu, Rio akhirnya berterus terang dan membagikan rahasianya. Setelah mendengar tentang skill gerobak makanan milik Rio, bahkan Natasha merasa skill itu cukup luar biasa, yang mana hal itu juga memperjelas semuanya. Dengan begitu, dia berjanji akan merahasiakan masalah ini rapat-rapat. Namun, dia harus melaporkan hal ini kepada ketua serikat. Setelah masalah itu selesai, Natasha melanjutkan dengan menghitung keuntungan toko, yaitu sebesar 4.840.000 krona. Karena mereka akan menyetorkan 30% dari keuntungan tersebut, Rio kini dipromosikan menjadi pedagang peringkat keempat. Natasha bangkit dan mengambil sebuah kotak kecil, memperlihatkan lencana pedagang peringkat keempat di dalamnya kepadanya. Mulai saat ini, dia meminta Rio untuk terus bekerja keras. Senang mendengarnya dan segala macamnya, tapi Rio sama sekali tidak tahu apa artinya menjadi pedagang peringkat keempat. Memangnya, apa yang sebenarnya mereka lakukan? Natasha hampir saja menjatuhkan lencana itu karena kaget, tapi dia kembali tenang saat dia mulai menjelaskan. Menurutnya, peringkat para pedagang ditentukan dari seberapa banyak uang yang mereka kontribusikan kepada serikat pedagang. Karena peringkat Rio lebih tinggi, kepercayaan yang diberikan kepadanya sebagai pedagang juga lebih besar. Oh, kalau begitu, ini berarti peluang untuk meraup keuntungan juga ikut meningkat. Dia berjanji akan melakukan yang terbaik. Dan mumpung dia sudah ada di sini, ada juga sesuatu yang ingin dia konsultasikan dengan gadis itu. Begini masalahnya. Rio sedang mempertimbangkan untuk segera memiliki toko sendiri. Jadi untuk mewujudkan hal itu, apa yang harus dia lakukan? Natasha berpikir sejenak dan memberitahunya bahwa dia membutuhkan persiapan dan modal yang lumayan besar. Pertama, ada biaya sewa toko, dan kemudian ada upah untuk mempekerjakan staf. Ada juga biaya penataan interior dan peralatan dapur, dan yang terakhir, tabungan untuk bertahan sampai bisnisnya stabil. Kurang lebih begitulah persyaratannya menurut Natasha. Lebih lanjut, dia memberitahunya bahwa pihak serikat bisa menawarkan pinjaman. Tapi karena perusahaannya baru didirikan sebulan yang lalu, mereka hanya bisa meminjamkannya sekitar 1 juta krona. Mengingat persyaratannya, sepertinya mereka belum bisa mendirikan toko sekarang. Tapi tunggu sebentar, karena mereka sedang membahas topik tentang pinjaman. Rio punya ide. Dia mulai merogoh saku pakaiannya dan bertanya kepada Natasha apakah dia bisa menggunakan ini. Benda ini adalah segel yang sebelumnya dia terima dari Lord Cherido. Bisakah dia menggunakannya di sini? Natasha membungkuk dan mengenali bahwa itu adalah segel keluarga Fostria. Tunggu sebentar, sebuah segel. Dia tiba-tiba berdiri lalu terjatuh, terkejut melihat benda di hadapannya karena apa-apaan ini. Rio dan Sarah buru-buru berlari ke sisinya dan memeriksa apakah dia baik-baik saja. Tapi staf serikat itu lebih mementingkan kenapa Rio bisa memiliki benda semacam itu. Yang terpenting, dia menyuruhnya untuk segera mengembalikan benda itu dengan Rio yang langsung mengambilnya kembali dan menutup-tutup petinya. Saat dia kembali ke tempat duduknya, Natasha tidak percaya bahwa Rio adalah pemegang segel tersebut. Asal tahu saja, dia itu baru saja mendirikan perusahaan. Untuk sebuah perusahaan memiliki benda semacam itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Ngomong-ngomong, kembali ke urusan bisnis. Natasha memberitahunya bahwa jika dia menggunakan segel itu, dia bisa meminjam uang hampir tanpa agunan dan tanpa batas atas. Namun, dia memperingatkannya bahwa jika kontrak yang dibuat menggunakan segel itu sampai mencoreng nama keluarga Fostria, maka dia akan kehilangan statusnya sebagai pedagang dan nyawanya tidak akan terjamin. Secara umum, segel itu bukanlah sesuatu yang dimaksudkan untuk digunakan dalam praktik. Mendengarkannya berbicara seperti ini terasa seperti deja vu bagi Rio, karena bukankah Sarah pernah mengatakan hal serupa kepadanya sebelumnya? Yah, kalau segel itu praktis tidak bisa digunakan? Rio bertanya apa gunanya menjadi pemegang segel itu. Natasha bilang bahwa karena perusahaan dagang Sato berkembang pesat, mungkin akan ada orang-orang yang memandangnya dengan rasa permusuhan. Tapi selama dia membawa segel itu, tidak akan ada yang berani menyentuhnya dengan mudah karena itu adalah bukti bahwa keluarga Fostria berdiri di belakangnya. Mendengar hal itu, Rio mencatat dalam hati untuk berterima kasih kepada Lord Cherido atas hal tersebut.
Ngomong-ngomong, Natasha juga menekankan bahwa meskipun ada hal-hal menakutkan yang dia katakan sebelumnya, menjadi pemegang segel adalah suatu kehormatan yang luar biasa bagi seorang pedagang. Mendengar semua ini membuat Rio menyadari bahwa dia telah diberi tanggung jawab atas sesuatu yang benar-benar luar biasa. Di sisi lain, sebagai anggota staf serikat, Natasha berjanji akan melakukan semua yang dia bisa untuk mendukungnya dan menantikan untuk bekerja sama dengan Rio mulai sekarang. Rio merasakan hal yang sama, mengakui bahwa dia juga berpikiran begitu. Di kedai minuman, Rio dan Sarah minum bersama, merayakan promosi perusahaan dagang Sato. Sarah menyesap birnya dan merasa rasanya sesuai dengan seleranya. Sementara pahlawan kita memberitahunya bahwa busa bir menempel di seluruh mulutnya. Tepat pada saat itu, pelayan datang membawa makanan mereka dengan keduanya ternyata melihat betapa lezatnya makanan itu. Sarah menggigitnya dan menikmati makanan itu. Dia bahkan tidak pernah berpikir dia bisa makan sebanyak ini saat pertama kali datang ke sini. Melihat gadis itu makan dengan gembira, Rio tidak percaya bahwa sudah sebulan penuh sejak mereka bertemu. Waktu berlalu begitu cepat. Tidak. Mengingatnya sekarang, bahkan dia sendiri tidak percaya betapa tersesat dan bingungnya dia saat itu. Hanya dengan mengingatnya saja sudah membuatnya merasa bersyukur atas bagaimana dia bahkan bisa bekerja seperti ini. Di dalam benaknya, Rio juga tidak pernah membayangkan dia akan tiba-tiba diteleportasi ke dunia lain. Datang ke dunia ini tanpa mengerti apapun praktis adalah sebuah keajaiban. Jika dipikir-pikir, dia tidak tahu bagaimana dia bisa melewati bulan lalu tanpa Sarah di sisinya. Jika dia hanya sendirian, dia cukup yakin semuanya tidak akan berjalan sebaik ini sama sekali. Sekarang setelah dia mengingatnya, ada sesuatu yang harus dia berikan kepada Sarah. Dia merogoh sakunya dan menyerahkan bonus bulan ini kepada gadis itu. Bagaimanapun juga, mereka meraup keuntungan jauh lebih banyak dari yang dia perkirakan. Sarah tidak percaya, merasa ragu karena dia sudah menerima gajinya sebelumnya. Tapi Rio meyakinkannya bahwa tidak apa-apa saat dia menjatuhkan kantong uang kecil itu ke tangan gadis itu. Dia mengecek berapa jumlahnya dan apakah Rio serius. Apakah dia benar-benar tidak keberatan memberinya sebanyak ini? Untuk membenarkan jumlah ini, Rio merinci betapa dia sangat mengandalkan Sarah saat mereka bertemu dengan Lord Cherido. Jika hanya dia sendirian, dia tahu dia pasti akan gagal, itulah sebabnya dia percaya Sarah pantas menerima uang sebanyak ini atas usahanya. Sarah dengan senang hati menerimanya, berjanji akan bekerja lebih keras lagi mulai sekarang. Rio tertawa dan menyuruhnya tidak perlu terlalu memaksakan diri. Saat ronde kedua bir tiba, Rio menanyakan sesuatu yang sedikit pribadi kepadanya. Kenapa dia bisa mendapatkan skill perhitungan? Untuk itu, dia bercerita tentang bagaimana dia banyak membaca buku sejak dia masih kecil. Tanpa dia sadari, dia jadi suka belajar. Orang bilang pengalaman masa kecil memengaruhi skill yang kau dapatkan. Yang mana mungkin menjelaskan bagaimana dia bisa mendapatkan skill perhitungan itu sejak awal. Oh, jadi itu menjelaskan kenapa dia datang ke salon untuk menggunakan skillnya. Dan Rio kebetulan saja berada di tempat dan waktu yang tepat untuk memungutnya. Lalu karena mereka sudah membicarakan tentang gadis itu, Sarah penasaran apakah Rio juga punya mimpi. Bagi Sarah, dia sudah mencapai tujuannya. Tapi bagaimana dengan Rio? Apakah dia punya mimpi? Yah, bagi pahlawan kita, dia ingin punya tokonya sendiri. Tapi pertanyaan itu membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya ingin dia lakukan di dunia ini. Dia sempat berpikir untuk menjalankan sebuah restoran. Tapi kenapa begitu? Bagaimanapun juga, dia datang ke sini tanpa rencana. Tapi dia tetap ingin melakukan pekerjaan yang membuat semua orang tersenyum. Akhirnya, dia menjawab pertanyaan Sarah. Sejak datang ke sini, dia hanya berjuang untuk bertahan hidup. Tapi sekarang dia sudah membulatkan tekadnya. Dia ingin mengunjungi banyak tempat, membuka toko di berbagai kota, dan membuat perusahaan Sato menjadi jauh lebih besar. Dengan kata lain, dia membutuhkan kekuatan Sarah. Pertanyaannya adalah, apakah dia mau bekerja sama dengannya? Tentu saja, gadis itu dengan senang hati menurutinya, mengulurkan tangannya, berjanji untuk membuat perusahaan Sato menjadi lebih besar bersama-sama. Mereka berjabat tangan dengan Rio, mengatakan bahwa mereka harus mulai dengan membuka toko di salon. Setidaknya itulah yang ada di pikiran Rio. Keesokan harinya, Chain datang sambil bersujud dengan posisi berlutut kepadanya dan dahinya menempel di tanah, memohon kepada pahlawan kita untuk menjadikannya muridnya. Rio dan Sarah menatap anak laki-laki yang membungkuk di hadapan mereka ini, memohon kepada Rio untuk membiarkannya menjadi murid pahlawan kita. Tokoh utama kita menatapnya, bertanya-tanya bagaimana bisa berakhir seperti ini, ketika tiba-tiba Chain bangkit dan menggenggam kedua tangan Rio. Dia masih bersikeras meminta untuk diizinkan bekerja bersama mereka sementara pahlawan kita sebenarnya baru menyadari bahwa dia adalah keponakan Bibi Rosa yang waktu itu. Chain memperkenalkan dirinya kembali dengan penuh semangat. Jadi Rio harus menyuruhnya untuk sedikit tenang. Pertama-tama, pahlawan kita bertanya kenapa Chain tiba-tiba memutuskan untuk menjadi murid Rio. Mendengar hal itu, pemuda itu mengklarifikasi bahwa dia tidak melakukan ini karena iseng belaka. Dia sudah memikirkannya dalam waktu yang lama. Ngomong-ngomong, pahlawan kita teringat bahwa Chain adalah seorang koki di penginapan. Lalu bagaimana nasib pekerjaannya itu? Chain memberitahu mereka secara belak-belakan bahwa dia sudah berhenti dan bahkan membawa surat dari bibinya, lalu menyerahkannya kepada Rio. Pahlawan kita membuka surat itu dan membaca tulisan dari Bibi Rosa, yang berterima kasih kepadanya atas rotinya. Menurutnya, Chain terus-menerus mengoceh tentang bagaimana dia ingin bekerja dengan Rio, meminta pemuda itu agar bersedia memberi keponakan wanita tua itu sebuah kesempatan. Dia terus menjamin bakat Rio sambil meminta pahlawan kita untuk menjaga keponakannya itu dengan baik. Setelah membaca surat itu, Sarah lah yang bertanya kenapa Chain ingin bekerja dengan Rio. Pemuda itu menjawab bahwa dia sangat terkesan dengan hamburger buatan Rio. Dengan mata berbinar-binar, dia mengoceh tentang bagaimana dia tidak pernah menyangka ada cara untuk memasak daging seperti itu. Ditambah lagi, dia takjub dengan ide untuk memasukkannya ke dalam roti juga. Chain ingin mempelajari banyak teknik lainnya.
Itulah sebabnya dia ingin menjadi seorang koki seperti Rio, lalu memanggilnya guru. Melihat pria itu, hal ini membuat Rio berpikir bahwa jika mereka akan membuka toko suatu hari nanti, maka mereka benar-benar membutuhkan orang-orang dengan antusiasme seperti Chain. Rio mengakui perasaan Chain, membuat pemuda itu langsung bersemangat. Tapi pertama-tama, Rio ingin tahu tingkat skill lainnya. Dia ingin melihat bakat pemuda itu yang dibanggakan oleh Bibi Rosa di dalam surat. Chain dengan senang hati memamerkan kemampuannya. Jadi mereka langsung memulainya. Rio memberinya semua bahan-bahan dan ingin Chain membuat hamburger dari bahan-bahan itu. Pemuda itu dengan cepat menyadari bagaimana ini semua adalah bahan-bahan berkualitas. Sementara Rio bertanya apakah dia punya cukup peralatan untuk membuat hidangan tersebut. Chain bilang ini sudah lebih dari cukup dan dengan cepat mulai memotong sayuran dengan kecepatan kilat, membuat Sarah dan Rio terkesan. Tanpa mereka sadari, pemuda itu sudah mulai menyusun hamburgernya. Dan voila, akhirnya selesai. Mereka melakukan uji rasa dan Sarah memuji cara kerja Chain yang cepat dan tanpa celah di atas burgernya yang lezat. Susunan isian dan olesan saus tomatnya juga sempurna. Tidak ada satupun kesalahan dalam hasil kerjanya, setidaknya menurut gadis itu. Rio, di sisi lain, masih terpaku pada seberapa cepat Chain bekerja. Apakah itu benar-benar mungkin? Untuk itu, pemuda tersebut berbagi bahwa dia memiliki skill memasak, yang meningkatkan kecepatan memasak dan sihir mencicipi. Namun, dia juga dengan cepat menambahkan bahwa dia masih berada di level yang cukup rendah. Itulah sebabnya hanya ini yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Rio merasa bakat pemuda itu mengesankan, terutama dengan bagaimana dia mampu menciptakan hamburger utuh dengan kecepatan dan ketepatan seperti itu. Dia praktis sudah siap untuk langkah selanjutnya. Bahkan, dia lebih cepat dari Rio. Jadi, dengan begitu, pahlawan kita mengulurkan tangannya saat dia menyambut Chain sebagai anggota terbaru dari perusahaan Sato. Diliputi emosi, Chain mulai menangis dan dengan cepat menggenggam tangan Rio di tangannya saat dia berterima kasih kepada pahlawan kita atas kesempatan tersebut. Ngomong-ngomong soal Rio, dia juga menambahkan bahwa Chain bukan muridnya, hanya untuk meluruskan semuanya. Oke, dengan tambahan satu rekan lagi di perusahaan Sato, mereka baru saja mengambil satu langkah maju. Rio juga senang karena memiliki seseorang yang ahli dalam memasak sangat penting untuk pekerjaan mereka. Ini menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Ngomong-ngomong soal memasak, ada satu hal yang mengganjal di pikiran Sarah. Bukankah sihir memasak milik Rio saja sudah cukup? Ya, memang benar bahwa Rio memang bisa membuat hamburger menggunakan sihir memasaknya. Tapi skillnya itu punya kelemahan besar. Sarah terkejut karena apakah dia salah dengar? Apakah dia baru saja bilang skillnya punya kelemahan? Di kedai, Rio mengulurkan tangannya dan menyulap bahan-bahannya dari udara kosong. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat hal itu, Chain yang malang hampir saja korslet karena dia merasa sulit percaya bahwa bahan-bahan makanan keluar dari gerobak makanan itu. Rio dengan tenang menjelaskan bahwa ini adalah skillnya. Sementara Sarah penasaran apakah skillnya benar-benar punya kelemahan. Pahlawan kita membenarkannya dan menunjukkan kelemahan tersebut kepada mereka. Dia mengulurkan kedua tangannya ke atas bahan-bahan itu dan poof, semuanya berubah menjadi satu buah patty burger. Sarah akhirnya mengerti sekarang. Semua bahan-bahan itu dan namun hanya berubah menjadi satu buah patty. Itulah tepatnya yang membuat Rio khawatir karena dia mengetahui bahwa menggunakan sihir memasak akan menghabiskan banyak bahan. Bahkan dari segi volume, jumlahnya berkurang banyak. Dan jika dilihat untuk jangka panjang, kerugian itu tidak bisa diabaikan. Kalau dia menjelaskannya seperti itu, bahkan Sarah pun setuju bahwa itu memang tidak efisien. Tiba-tiba, tangan Chain terangkat ke udara saat dia mengajukan pertanyaan kepada Rio. Tidakkah mereka bisa menjual bahan-bahannya begitu saja? Setidaknya dengan begitu, tidak akan ada yang terbuang sia-sia. Dan itu ide yang cukup bagus. Tapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, baik Rio maupun Sarah langsung menyipitkan mata ke arahnya. Sarah memulai dengan mengatakan bahwa jika mereka melakukan hal itu, maka akan menimbulkan masalah bagi para petani dan pedagang lainnya. Chain tidak mengerti. Jadi dia menjelaskan lebih lanjut dengan mengajukan pertanyaan antara sayuran milik Rio dan sayuran pedagang lain. Mana yang akan dibeli Chain mengingat sayuran Rio juga jauh lebih murah? Pemuda itu menjawab bahwa tentu saja dia akan membeli sayuran Rio. Lagi pula, harganya murah dan kualitas bahan-bahannya bagus. Ya, dalam kasus Rio, dia bisa menciptakan bahan-bahan makanan dari ketiadaan dengan skill miliknya. Karena itu, hal ini tidak hanya akan membuat para pedagang lain kesulitan. Ini bisa menghancurkan seluruh pasar. Itulah sebabnya sayuran-sayuran itu tidak bisa dijual begitu saja. Chain akhirnya mengerti sekarang. Tapi Sarah belum selesai dengan penjelasannya. Jika Rio menganggap serius hal ini, maka dia praktis bisa membuat semua petani di negara ini kehilangan pekerjaan mereka. Kapitalisme dan monopoli pada tingkat tertingginya. Ya, itu contoh yang cukup ekstrim, tapi tetap saja benar. Dengan semua yang dikatakan itu, Rio tidak ingin menggunakan skillnya dengan cara yang merugikan orang lain. Itulah sebabnya dia ingin membuat hamburger tanpa menggunakan skillnya. Oke, Chain akhirnya mengerti sekarang. Tepat saat Rio memberitahunya bahwa dia ingin mempercayakan urusan memasak kepadanya. Mendengar hal itu, Chain tersenyum lebar. Dia dengan senang hati melakukannya dan berjanji akan melakukan yang terbaik, yang mana ini sangat membantu Rio. Beralih ke 2 minggu kemudian, kedai hamburger yang sederhana namun sangat dinanti-nantikan itu memiliki antrean panjang pelanggan yang menunggu makanan mereka. Berkat skill Chain, mereka mampu membuat banyak burger dengan cepat. Dia sudah pernah melihatnya sebelumnya, tapi Rio tetap kagum pada betapa cepatnya pemuda itu. Sementara pemuda itu senang mendengar pujian dari gurunya. Tanpa Chain ketahui, Rio juga merasa kemampuannya untuk mengobrol di tengah-tengah pekerjaan cukup mengesankan. Tepat pada saat itu, kedua pemuda tersebut mendengar suara yang familiar memanggil mereka. Itu adalah Bibi Rosa. Wanita tua itu bertanya bagaimana kabar keponakannya. Chain, di sisi lain, panik melihat bibinya.
tapi bibinya hanya membentaknya untuk kembali bekerja. Rio memberitahu wanita yang lebih tua itu bagaimana dia merasa skill Chain cukup luar biasa, dan bahwa dia telah menjadi aset penting bagi perusahaannya. Wanita tua itu hanya tertawa, mengira Rio cuma sedang mencari muka kepadanya. Tapi pahlawan kita bersikeras bahwa bukan begitu, terutama setelah melihat skill Chain dari dekat. Mendengar Rio berbicara tentang keponakannya seperti itu membuat Bibi Rosa senang. Asal kau tahu, orang tua anak itu adalah petualang, dan semenjak mereka tiada, dialah yang merawat Chain dan bertindak sebagai walinya. Dia mungkin terdengar kasar saat berbicara dengannya, tapi jauh di lubuk hatinya, Bibi Rosa sangat peduli pada keponakannya. Oh, membicarakan Chain membuat wanita tua itu jadi melankolis, mendorongnya untuk meminta maaf kepada Rio karena terlalu banyak membicarakannya. Tapi pahlawan kita dengan senang hati mendengarkan cerita-ceritanya. Dan ya, bahkan Bibi Rosa pun mengakui bahwa melihat keponakannya bekerja membuatnya merasa tenang. Dengan begitu, dia mempercayakan Chain di bawah perawatan Rio. Lalu dengan cepat memesan roti seperti biasa. Jauh pada hari itu, keadaan akhirnya menjadi tenang tepat saat Sarah kembali. Dia memberitahu mereka bahwa dia berhasil membuat janji temu dengan serikat pedagang. Dan karena penjualan mereka meningkat pesat akhir-akhir ini, Natasha juga setuju. Wajah Rio menjadi cerah sementara Chain sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jadi, dia bertanya pada Rio apa yang sedang mereka berdua bicarakan. Untuk itu, Rio memberitahunya bahwa mereka akhirnya akan membuka toko perusahaan Sato, toko milik mereka sendiri. Maju cepat kedua hari kemudian, Rio memulai agenda, yaitu rencana untuk membuka toko perusahaan Sato pada rapat manajemen. Nah sekarang, dengan keempat orang itu sudah duduk, rapat manajemen perusahaan dagang Sato pun dimulai. Karena Rio dan Sarah ingin mendengar pendapat serikat, mereka mengundang Natasha untuk hadir. Sarah memulai dengan bertanya kepada Rio jenis toko apa yang ingin dia buat. Toko utama kita merinci bahwa dia ingin tokonya menjadi toko yang relatif besar di mana orang-orang bisa makan di dalam. Penjualan dari kedai berjalan sangat baik saat ini. Jadi dia percaya bahwa sudah sepantasnya mereka memenuhi permintaan yang tinggi tersebut. Namun, jika tokonya terlalu kecil, dia pikir akan sulit bagi pelanggan tetap untuk sering mampir. Setelah mengatakan hal itu, dia bertanya apakah ada orang lain yang punya pendapat tentang apa yang dia katakan. Chain adalah orang pertama yang berkata, mengungkapkan keinginannya untuk bisa memasak banyak makanan. Jadi dia tidak peduli toko jenis apa itu. Yah, Rio sudah menduga sejauh ini darinya. Dan itu memang pantas untuk seorang koki. Berbeda dengannya, Sarah punya beberapa kekhawatiran mengenai hal ini. Karena ini akan menjadi toko pertama Rio, dia menyarankan agar mereka memulai dengan yang kecil. Seperti toko yang hanya melayani pesanan take away. Setidaknya dengan begitu, mereka tidak perlu khawatir tentang kepadatan pelanggan. Rio mengakui bahwa itu adalah pilihan yang bagus, tapi dia pribadi bersikeras menginginkan toko di mana pelanggan bisa makan di dalam. Pada akhirnya, bagaimanapun juga, dia ingin melihat sendiri wajah para pelanggannya. Kali ini, giliran Natasha yang menunjukkan bahwa jika mereka berencana membuka toko besar, maka mereka akan membutuhkan banyak pelayan. Jika begitu kasusnya, bukankah biaya tenaga kerja akan membengkak karenanya? Tunggu, apa? Pelayan? Natasha mengulangi apa yang dikatakannya dan menjelaskan bahwa pelayan adalah orang-orang yang menerima pesanan makanan. Yah, Rio baru saja akan mengatakan sesuatu, tapi dia menahan dirinya. Tunggu sebentar. Mungkinkah toko yang dia bayangkan berbeda dengan yang ada di pikiran mereka? Rio menjelaskan bahwa toko yang dia bayangkan tidak akan memiliki pelayan sama sekali. Sebagai gantinya, mereka akan menyiapkan sesuatu yang disebut kasir tempat pelanggan memesan dan membayar pada saat yang bersamaan. Sarah akhirnya mengerti ide tersebut. Ini berarti pelanggan akan membawa sendiri makanan mereka. Sekarang setelah Rio memikirkannya baik-baik, dunia ini praktis adalah dunia yang sama sekali berbeda. Dunia di mana sistem restoran cepat saji tidak ada. Kembali ke rapat, kedua wanita itu akhirnya membayangkan bagaimana toko Rio tidak akan membutuhkan pelayan sama sekali. Dan dengan pendekatannya, mereka bisa menjalankan toko besar tanpa masalah apapun. Natasha bergumam pada dirinya sendiri tentang gaya toko baru ini dan merasa itu luar biasa. Ditambah lagi, dengan skill gerobak makanan milik Rio, meskipun biaya persiapannya sedikit mahal, mereka seharusnya bisa meraup keuntungan besar. Tiba-tiba, dia menjadi bersemangat, meminta Rio untuk membiarkannya membantu mereka melaksanakan rencana tersebut. Tentu saja, Rio bukanlah orang yang akan menolak bantuan saat ditawarkan. Staf serikat itu melanjutkan untuk memberitahu mereka bahwa sebenarnya ada sebuah properti kosong yang sangat cocok untuk toko mereka. Lalu bertanya apakah mereka ingin melihatnya. Rio sangat ingin melakukannya, sementara Natasha menoleh ke Sarah, memberitahu gadis itu bahwa biaya sewa mereka adalah 4 juta krona ditambah biaya renovasi interior. Sarah sudah menduga jumlah sebesar itu dan mengatakan bahwa itu masih dalam kisaran anggaran mereka. Sekarang untuk interiornya, Natasha berpikir bahwa menugaskan perusahaan dagang Dohoff akan menjadi pilihan yang bagus. Mereka dikenal sebagai perusahaan konstruksi top di Solon dan dianggap sebagai pedagang peringkat ketiga. Sekali lagi, dia menawarkan kepada mereka jika mereka ingin memperkenalkan Rio kepada perusahaan dagang Dohoff kali ini, dan Rio cukup terikat pada anggaran renovasinya. Sarah memberitahu Natasha bahwa dia bisa memberitahu perusahaan dagang Dohoff bahwa anggaran mereka adalah 15 juta krona, yang mana langsung disanggupi oleh Natasha. Natasha kemudian menyerahkan dana properti dan kunci properti tersebut kepada mereka. Sekarang setelah arah ke depannya sudah diputuskan, Rio bilang mereka harus pergi dan melihat properti ini. Beberapa hari kemudian, ketiganya tiba di properti yang dibicarakan Natasha. Anehnya, ukurannya sedikit lebih besar dari yang diperkirakan Sarah. Tapi bagi Rio, kelihatannya pas. Sesaat kemudian, mereka mendengar suara asing berkata tentang betapa megahnya bangunan itu. Seorang pria bertubuh gempal dengan janggut lebat muncul, memperkenalkan dirinya sebagai Dohoff dari perusahaan dagang Dohoff. Tepat di sebelahnya adalah asistennya, seorang gadis bernama Yul.
Rio dan Sarah mendekati mereka dengan Rio memperkenalkan dirinya sebagai presiden perusahaan dagang Sato. Mendengar hal itu, pria yang lebih tua itu tersenyum lebar karena akhirnya dia bertemu dengan Rio yang selama ini dibicarakan oleh semua orang. Oh, Rio adalah buah bibir di kota ini. Tunggu, apa maksud Dohoff dengan itu? Pria yang lebih tua itu hanya tertawa, memberitahu Rio bahwa dia seharusnya sudah tahu apa artinya itu sekarang. Kabar tentang pahlawan kita yang menjadi pemegang segel dalam waktu sebulan juga sudah sampai ke telinga Dohoff. Mengingat hal itu, Rio merasa sedikit malu, tapi dia menambahkan bahwa itu juga merupakan suatu kehormatan besar. Dengan cepat, Dohoff masuk ke mode bisnis. Pria yang lebih tua itu mendengar bahwa proyek ini mencakup banyak permintaan khusus. Jadi dia berjanji akan melakukan semua yang mereka bisa untuk melaksanakan keinginan Rio. Tepat saat kedua pria itu berjabat tangan, kelompok mereka yang terdiri dari 5 orang memasuki gedung tersebut. Saat mereka memulai inspeksi yang sebenarnya, Dohoff bertanya berapa luas lantainya, dan Yu menjawab bahwa luasnya sekitar 200 meter persegi. Chain terkesan dengan bagaimana dia melakukannya sementara pria parubaya itu memberitahu mereka bahwa itu karena skill Yu sehingga mereka bisa melakukan pengukuran dengan mudah. Melanjutkan inspeksi, Dohoff bertanya tentang tata letak umum yang mereka inginkan, yang langsung dijawab Sarah bahwa di lantai pertama mereka menginginkan area memasak dan meja saji. Kemudian di lantai 2, dia ingin mendirikan sebuah kantor. Dohoff menoleh ke Rio dan bertanya tentang dapur karena dia sudah berpikir untuk melengkapi area tersebut dengan fasilitas dasar. Mendengar hal itu, tokoh utama kita memberitahunya bahwa mereka tidak akan membutuhkan kompor atau kulkas, membuat pria parubaya itu terkejut. Kenapa begitu? Sementara Rio sekadar menjawab bahwa itu karena skillnya dan menunjukkan gerobak makanannya yang sudah dia panggil kepada Dohoff. Dari sana, Rio mengubahnya menjadi bentuk dapur, membuat para karyawan Dohoff semakin terkejut. Dohoff tidak percaya Rio bisa membuat peralatan hanya menggunakan skillnya saja. Luar biasa. Sementara itu, pahlawan kita melanjutkan dan menunjukkan kepadanya bahwa bagian bawahnya adalah penyimpanan ajaib, membuat Dohoff terkesan pada fasilitas bawaan tersebut. Sekarang dia mengerti kenapa Lord Cherido menyukainya. Ngomong-ngomong, Rio memiliki daftar permintaan tambahan yang ingin dia buat. Oven berukuran besar, penggiling daging, dan alat penggorengan besar yang mampu memasak makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Melihat gambarnya, Dohoff mencatat bagaimana mereka belum pernah membuat barang-barang seperti itu sebelumnya. Tapi dari kelihatannya cukup bisa dikerjakan di pihaknya. Rio senang mendengarnya, lalu berterima kasih kepada pria parubaya itu sebelumnya. Nah, kalau begitu, mengenai tempat duduk untuk pelanggan, Dohoff bertanya berapa banyak kursi yang diinginkan Rio. Rio bilang dia ingin menyiapkan sekitar 120 kursi di sisi yang berlawanan, dan di lantai 2, sekitar 120 kursi. Dohoff berpikir itu terlalu banyak. Tapi pahlawan kita bilang itu tidak akan jadi masalah. Dengan ruang sebesar ini, Rio berpikir bahwa meskipun jumlah kursi bertambah sedikit, itu tidak akan menjadi masalah karena mereka sudah menantikan kerjasama yang berkelanjutan. Tepat pada saat itu, Dohoff mendekati Rio dan memberitahunya bahwa dia dan Yu telah menyiapkan perkiraan biaya awal dan sejujurnya, itu melebihi anggaran sekitar 3 juta krona, tidak peduli seberapa banyak mereka menghitungnya. Mendengar hal itu, wajah trio perusahaan dagang Sato diwarnai dengan kepanikan. Sambil memegang perkiraan biaya di tangannya, Dohoff memberitahu mereka bahwa mereka akan melampaui anggaran sekitar 3 juta krona. Sarah mengecek dokumen itu, bertanya kepada pria parubaya itu apakah biaya minimumnya adalah 18 juta krona, dan Dohoff memberitahunya bahwa perkiraan resmi akan dirilis nanti, tapi dia yakin itu bisa mencapai sekitar 20 juta krona. Mendengar hal itu, Sarah menoleh ke Rio lalu bilang bahwa dia akan mulai merevisi rencananya segera setelah kembali. Rio merasa bersalah karena membebani Sarah dengan pekerjaan tambahan. Merasa tidak enak karena tidak ahli dalam masalah akuntansi. Tapi Sarah tetap energik seperti biasa dan menawarkan diri untuk mengambil pekerjaan tersebut. Lagi pula, ini adalah alasan utama kenapa dia meninggalkan desa. Dia berjanji untuk memastikan rencana pembukaan toko berhasil. Maju cepat ke 3 hari kemudian, sepucuk surat tiba dari perusahaan dagang Dohoff, dan bahkan Chain pun tahu bahwa itu adalah rincian harganya. Lalu menyarankan agar mereka menyerahkannya kepada Sarah secepatnya. Sarah membuka surat itu, dan memang benar seperti yang dikatakan Dohoff, biaya untuk renovasi interior dan peralatan adalah 20 juta krona. Rio bertanya kepadanya apakah revisinya berjalan lancar. Dengan senyuman, dia meyakinkannya bahwa dia berhasil menyelesaikan sebagian besar revisinya selama 3 hari terakhir. Meskipun itu cukup sulit, yang tersisa untuk dia lakukan hanyalah menyesuaikannya berdasarkan rincian harga Dohoff. Setelah mengatakan hal itu, dia menyarankan agar mereka mendiskusikan hal ini dengan serikat pedagang. Dan Rio merasa sangat berterima kasih kepadanya. Dia bilang mereka harus mempresentasikannya besok. Tapi sebelum hal lain, Sarah memberitahunya bahwa mereka perlu mengambil pinjaman dari serikat. Untuk saat ini, dia memberitahunya bahwa mereka telah mencapai batas dalam hal peralatan, tapi Rio hanya bertanya-tanya apakah pihak serikat akan menyetujuinya. Mereka mempercayakan segalanya kepada Sarah sementara gadis itu bersumpah akan melakukan semua yang dia bisa. Keesokan harinya di serikat pedagang, Rio bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja, dan Sarah bilang dia baik-baik saja dan bahwa semuanya sudah siap. Mereka masuk ke dalam gedung di mana mereka disambut oleh Natasha yang sudah menunggu mereka. Rio memberitahu gadis itu tentang agenda hari ini mengenai rencana baru mereka. Jadi, seperti sebelumnya, Natasha mengarahkan mereka ke ruang rapat. Setelah semua orang akhirnya duduk di kursi mereka masing-masing, Sarah memulai dengan menunjukkan dokumen yang dibawanya kepada Natasha. Natasha mengambil dokumen tersebut dan membolak-balik halamannya, memberikan komentar kecil sesekali sampai akhirnya dia melihat permintaan perusahaan, yaitu pinjaman sebesar 25 juta krona. Alis Natasha sedikit berkerut melihat jumlahnya, lalu memberitahu Sarah bahwa dia mengerti isi rencana mereka. Dengan kata lain, dia punya beberapa pertanyaan di benaknya.
Pertama, mengenai jumlah pinjaman, Natasha merasa jumlahnya cukup tinggi dibandingkan dengan skala proyek tersebut. Dia bertanya apakah mereka tidak bisa memanfaatkan peralatan yang sudah ada saja. Sarah menjelaskan bahwa peralatan memasak terpenting untuk bisnis mereka dibuat secara khusus. Jadi untuk memelihara dan mengoperasikan toko dengan benar, mereka tidak bisa berkompromi dalam hal itu. Selanjutnya, staf serikat itu bertanya bagaimana mereka berencana untuk melunasi pinjaman tersebut, dengan asumsi pinjaman itu disetujui. Mengenai masalah itu, Sarah menunjukkan kepadanya catatan penjualan gerobak makanan sejauh ini beserta tingkat perputaran pelanggannya. Dia terus berbicara tentang bagaimana dia yakin mereka akan bisa melunasi pinjaman secara bertahap beserta bunganya. Natasha mengecek dokumen-dokumen itu dan mencatat betapa telitinya Sarah mengenai masalah-masalah ini. Terlebih lagi, Sarah juga telah merangkum jumlah pelunasan bulanan dan bahkan Natasha pun terkesan dengan betapa jelasnya rencana pelunasan tersebut. Namun, dalam skenario terburuk, Natasha bertanya apa yang mereka miliki sebagai jaminan. Sarah menjawab bahwa mereka berencana untuk memberikan kompensasi melalui pelunasan dalam bentuk barang menggunakan skill gerobak makanan. Dia terus berbicara tentang bagaimana mereka akan melunasi menggunakan produk makanan yang diciptakan melalui skill tersebut jika pelunasan secara tunai menjadi sulit. Terlebih lagi, makanan tersebut juga bisa diawetkan hampir tanpa batas waktu menggunakan kemampuan yang sama. Mendengarkannya, bahkan Natasha pun tahu bahwa solusi tersebut hanya dimiliki oleh perusahaan dagang satu. Melanjutkan dari apa yang terakhir dia katakan, Sarah memberitahunya bahwa pihak serikat tidak akan mengalami kerugian apapun dalam hal itu. Dan bahkan Natasha tidak punya keberatan apapun tentang hal itu. Sebagai tambahan, Natasha juga tahu bahwa Rio adalah seorang pemegang segel meskipun perusahaan Sato tidak memiliki real estate atau aset apapun. Jika keluarga Fostria berdiri di belakangnya sebagai penjamin, maka hal itu saja sudah lebih dari cukup sebagai jaminan bagi pihak serikat. Dengan rencana mereka yang sudah dijabarkan di atas meja, Sarah bertanya apa pendapat Natasha. Setelah terdiam sejenak, Natasha bilang dia telah meninjau rencana Sarah dan menyetujuinya. Terlebih lagi, dia akan menyerahkan permohonan tersebut kepada ketua serikat secepatnya, membuat wajah Sarah berbinar. Sebagai tambahan, karena Rio adalah pemegang segel, mereka tidak perlu khawatir karena dia yakin permohonan mereka akan berjalan lancar. Ketiga orang itu sangat berterima kasih karena Natasha telah mendengarkan mereka. Akhirnya, rapat pun selesai. Segera setelah mereka keluar dari pintu serikat, Rio berterima kasih kepada Sarah karena gadis itu telah menyelamatkan mereka. Gadis itu tersenyum karena setelah bertahun-tahun, semua usahanya dalam belajar akhirnya membuahkan hasil. Nah sekarang, untuk pembukaan toko, ada sesuatu yang ingin Rio sampaikan kepada mereka berdua. Sejujurnya, dia ingin mereka berdua mengambil posisi baru. Karena jumlah staf mereka akan bertambah di masa depan, akan ada batasan pada apa yang bisa ditangani Rio sendirian. Jadi, dia ingin mereka berdua bertanggung jawab atas koordinasi dan manajemen. Pertama, Chain. Rio ingin dia menjadi kepala koki dan memimpin staf dapur. Pemuda itu dengan cepat menyanggupi tantangan tersebut meskipun dia tahu itu adalah tanggung jawab yang besar. Sedangkan untuk Sarah, Rio menunjuknya sebagai wakil presiden perusahaan dagang Sato. Sarah seakan tak percaya. Dia sebagai wakil presiden, ya, jika dia memenuhi syarat untuk itu, maka dia merasa sangat terhormat menerima posisi tersebut. Rio senang akhirnya bisa menjadikan Sarah secara resmi sebagai wakil presiden. Ini adalah hari yang baru dan Sarah masuk dengan tergesa-gesa, membawa sepucuk surat, seraya memberitahu Rio bahwa ada pesan dari pihak serikat yang telah tiba. Dia memberitahu Rio bahwa pinjaman yang mereka ajukan telah disetujui, membuat pahlawan kita merasa lega. Mengenai isi surat itu menunjukkan kepada Rio jumlah total ketika mereka menambahkan biaya sewa dan cicilan pinjaman bersama-sama. Melihat angka-angka ini, dia tahu bahwa pendapatan seperti pendapatan gerobak makanan tidak akan cukup. Alisnya berkerut, memikirkan betapa mahalnya harga semuanya. Dan ada juga biaya tenaga kerja yang harus dipertimbangkan. Ngomong-ngomong soal tenaga kerja, dia memberitahu mereka berdua bahwa mereka harus mulai mempekerjakan staf dan bertanya kepada mereka berapa banyak orang yang mereka butuhkan. Sarah memulai dengan mengatakan bahwa mereka membutuhkan seseorang untuk menangani akuntansi di kasir dan seseorang untuk bersih-bersih. Jadi dia pikir mereka akan membutuhkan 8 orang jika mereka juga menjalankan sistem shift. Chain menambahkan bahwa dia ingin memiliki 4 koki karena menggoreng dan mencuci piring masing-masing membutuhkan pekerja khusus. Jadi secara keseluruhan, mereka membutuhkan setidaknya 12 orang. Sarah merasa sedikit sedih dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berharap ada cara lain. Rio berpikir sejenak sebelum tiba-tiba teringat sesuatu. Sebelum bertemu Sarah, Rio pernah bertanya kepada Natasha tentang sesuatu, kau tahu, tentang memasang lowongan pekerjaan di papan pengumuman serikat. Sarah juga berpikir itu ide yang bagus, dan meskipun ada biaya pemasangan, Rio yakin itu tidak akan menjadi masalah. Lagi pula, karena akan dipasang di gedung serikat, akan ada banyak orang yang melihatnya. Baiklah, tidak ada waktu untuk dibuang. Sarah dengan cepat mulai menyusun draft poster rekrutmen tersebut saat itu juga. Tapi tepat saat dia akan menulisnya, dia berhenti, memancing Rio untuk bertanya apa yang salah. Mendengar hal itu, dia menoleh ke Rio dan bertanya apa nama toko mereka. Karena dia sudah menyebutkannya. Mereka memang belum punya nama toko. Chain datang dengan cepat dan menyarankan agar mereka menamainya Rio Burger karena itu adalah tokonya. Pahlawan kita hanya bisa tertawa karena itu terdengar terlalu berlebihan. Secara pribadi, Rio cuma ingin membuat orang-orang di kota tersenyum melalui makanan. Dia menginginkan nama yang terasa akrab bagi penduduk Solon. Jadi, dengan mengingat hal itu, dia menyarankan nama ini kepada Sarah dan Chain. Beralih ke panel berikutnya di gedung serikat. Orang-orang berkerumun di papan pengumuman, melihat ada lowongan pekerjaan baru dari perusahaan dagang Sato. Tertulis di sana bahwa mereka sedang mencari staf untuk Solon Burger. Gajinya adalah 250.000 krona per bulan dan mereka membutuhkan 4 koki dan 8 anggota staf dengan wawancara yang akan diadakan pada tanggal 10.
Melihat bagaimana orang-orang berkerumun di depan iklan lowongan kerjanya, Rio merasa penuh harapan bahwa bagaimanapun juga mereka akan bisa mengumpulkan cukup banyak orang. Hal ini hanya membuatnya bertanya-tanya orang seperti apa yang akan bekerja dengannya nanti. Untuk saat ini, dia hanya bisa menantikan hari wawancara, mendesak mereka berdua untuk melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan pembukaan toko. Kemudian tibalah hari wawancara yang menentukan. Rahang Rio seolah jatuh ke lantai saat melihat antrian orang-orang yang sangat ingin melamar posisi di salon burger. Bahkan Sarah pun terkesan dengan kerumunan orang yang sangat banyak itu. Sementara Rio bertanya apakah mereka benar-benar akan memilih dari semua orang yang mengantri itu. Tunggu sebentar. Sekarang setelah dia melihat mereka, ada juga pelanggan tetap dan orang-orang yang pernah dia lihat sebelumnya. Rio merasa tersentuh karena apakah ini berarti dia juga telah menjadi wajah yang tak asing di salon? Menyadari hal itu hanya membuatnya semakin bersyukur. Nah sekarang, sudah hampir waktunya. Sarah mendekatinya dan bertanya apakah Rio dan Chain sudah siap. Yang mana langsung dijawab Chain bahwa mereka sudah siap. Oke, kalau begitu Sarah bilang dia akan pergi dan memanggil pelamar pertama. Tapi sebelum dia pergi, dia mendengar Chain bertanya apakah dia bisa bicara dengan Rio sebentar. Mendengar hal itu, tokoh utama kita meminjamkan telinganya saat Chain memberitahunya bahwa dia yakin istrinya akan datang hari ini untuk wawancara. Baik Rio maupun Sarah terkejut karena apa maksudmu? Chain adalah pria yang sudah menikah. Chain dengan malu-malu mengakui bahwa dia baru menikah sekitar 3 bulan yang lalu. Tapi bukan itu yang terpenting saat ini. Kepala koki mereka itu menceritakan bagaimana istrinya ingin bekerja di perusahaannya ketika dia memberitahunya tentang lowongan pekerjaan tersebut. Namun, Chain memberitahu mereka bahwa dia tidak ingin ada favoritisme gara-gara hal itu. Yah, kalau memang begitu, Rio juga menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menerimanya hanya karena dia adalah istri Chain. Tokoh utama kita memberitahunya secara belak-belakan bahwa mereka akan menilainya secara adil melalui wawancara dan Chain sangat berterima kasih atas hal itu. Sekarang setelah masalahnya selesai, Sarah memanggil pelamar pertama. Seorang pria berwajah serius bernama Allen masuk dan Rio menyambutnya. Melihat berkasnya, pahlawan kita mencatat bahwa Allen melamar untuk posisi layanan pelanggan. Allen merinci bagaimana dia memiliki skill yang disebut ketahanan fisik. Itu adalah skill yang memungkinkannya bekerja untuk waktu yang lama tanpa merasa lelah. Dan hal ini membuatnya yakin bahwa dia pasti akan berguna bagi perusahaan. Hah, mengesankan. Tapi Sarah menunjukkan bahwa skillnya itu sepertinya lebih cocok untuk para petualang. Lalu kenapa dia malah melamar di sini? Allen menjelaskan bahwa skillnya itu sebenarnya tidak meningkatkan kekuatan fisik. Jadi tidak bisa dibilang sangat cocok untuk petualang. Baginya, dia selalu memikirkan untuk menggunakannya di bidang pelayanan. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk melamar di salon burger. Bahkan Rio pun mencatat bahwa Allen sepertinya akan sangat membantu toko. Mereka terus mewawancarainya sampai akhirnya mereka menyelesaikannya. Allen berdiri dari kursinya, berterima kasih kepada mereka dan meminta maaf karena telah menyita banyak waktu mereka. Segera setelah Allen keluar dari pintu, Rio mencatat bagaimana pria itu sepertinya adalah orang yang cukup serius. Sekali lagi, dia menyadari bahwa setiap orang benar-benar memiliki skill yang berbeda-beda. Jadi mereka harus mempertimbangkannya saat memilih. Tepat pada saat itu, Sarah memanggil orang berikutnya untuk masuk. Ngomong-ngomong, Rio juga penasaran seperti apa istri Chain itu. Tunggu, jangan bilang orang berikutnya adalah dia. Tapi yang mengejutkan mereka, seorang gadis berambut gelap dengan penutup mata masuk, memperkenalkan dirinya sebagai Kutor, iblis yang merangkak keluar dari kegelapan ke dunia. Perkenalan Kutor yang aneh itu disambut dengan keheningan. Sekali lagi, dia memperkenalkan dirinya sebagai Kutor, kali ini seperti orang normal. Rio mempertahankan senyum profesionalnya, tapi mencatat bagaimana Kutor sebenarnya bisa berbicara secara normal. Sarah kemudian bertanya apakah Kutor melamar untuk posisi koki, yang langsung dibenarkan oleh gadis itu dengan gaya flamboyan. Kutor terus berbicara tentang bagaimana dia datang untuk memberikan ciptaan yang terbesar, paling sempurna, dan absolut kepada orang-orang, ciptaan di mana dia mencurahkan seluruh jiwanya. Sekali lagi, tingkah teatrikalnya disambut dengan keheningan, dan sekali lagi, dia kembali ke cara bicaranya yang normal, meminta maaf dengan cepat saat dia memberitahu mereka bahwa dia ingin memasak. Anehnya dia, Rio merasa luar biasa bahwa dia benar-benar bertemu seseorang dengan sindrom Chu Nibiu. Bagi kalian yang belum tahu, ini merujuk pada remaja dengan delusi kebesaran yang mengira mereka memiliki kekuatan rahasia khusus. Ngomong-ngomong, Rio melanjutkan wawancara dan bertanya kenapa dia memutuskan untuk melamar. Dengan ekspresi sombong, dia memberitahu mereka bahwa itu adalah sesuatu yang dilarang oleh perjanjian ke-8, tidak untuk diucapkan dengan lantang. Yah, Rio tidak terlalu memaksa, memberitahunya bahwa tidak apa-apa jika dia tidak bisa membicarakannya. Karena panik, Kutor kembali normal, menceritakan bagaimana dia sudah membantu ibunya memasak sejak dia masih kecil. Dan dari sana, dia mulai belajar memasak sendiri. Nah, coba lihat itu. Perjanjian ke-8 itu dibubarkan secepat kilat. Rio bertanya lagi skill seperti apa yang dimilikinya. Dia kembali ke sifat sombongnya. Dia melepas penutup matanya dan memberitahu mereka bahwa di mata kirinya bersemayam kekuatan yang dianugerahkan kepadanya oleh binatang buas kuno. Skill persepsi thermal absolut. Dengan cepat pula, dia kembali normal, mengatakan dia bisa mengetahui suhu apapun yang dia lihat dengan mata kirinya. Ketiga orang itu tidak mengatakannya, tapi mereka memikirkannya. Jadi, skill Kutor pada dasarnya adalah pencitraan thermal imaging. Baiklah, dengan begitu, Rio bertanya apakah dia punya kata-kata terakhir. Kutor berdehem dan menyatakan bagaimana dia sangat menantikan hari di mana mereka bekerja bersama sebagai kawan di dunia ini. Lalu dia dengan sangat cepat membungkuk, mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Senyum profesional Rio praktis terpaku di wajahnya, melihat tingkah teatrikal anak ini saat dia hanya mengatakan kepadanya bahwa mereka menantikannya. Dengan begitu, Kutor pun keluar.
Rio berkata tentang kepribadiannya yang kuat, sedikit terkejut karena mereka mendapatkan pelamar yang cukup luar biasa. Sentimen yang sama juga dirasakan oleh Sarah. Di sisi lain, ada Chain, yang cukup bersemangat dengan kepribadian gadis itu. Tidak seperti mereka, dia menganggap Kutor adalah orang yang sangat menghibur. Dan ya, bahkan Rio pun tidak bisa membantahnya. Kutor sepertinya serius pada intinya. Tapi itu akan tergantung pada seleksi dengan pelamar yang lain. Melanjutkan, mereka meneruskan wawancara dengan pelamar berikutnya. Melewati mereka satu persatu sampai akhirnya Sarah memberitahu mereka bahwa pelamar berikutnya adalah pelamar terakhir. Saat dia menyuruh pelamar itu masuk, Rio teringat bahwa mereka masih belum bertemu dengan istri Chain. Tunggu sebentar. Jika ini orang terakhir, maka sudah pasti itu dia. Orang terakhir masuk dan masuklah seorang gadis berambut pendek bernama Hana. Baik Rio maupun Sarah benar-benar terkejut sementara pahlawan kita mendahului dan bertanya apakah Hana adalah istri Chain. Mendengar hal itu, gadis itu menjadi malu karena Chain pasti sudah memberitahu mereka tentangnya. Ngomong-ngomong, Hana berterima kasih kepada mereka karena telah menjaga suaminya dan menceritakan bagaimana dia dulu pernah bekerja dengan Chain di penginapan Bibi Rosa. Sarah mengkonfirmasi apakah Hana melamar untuk posisi layanan pelanggan dan gadis itu membenarkan bahwa itu memang benar. Dia terus berbicara tentang bagaimana dia memiliki pengalaman yang cukup dalam melayani tamu di penginapan. Ditambah lagi, Hana percaya skillnya, penasihat militer dan analisis situasi, juga akan berguna untuk restoran tersebut. Skill penasihat militer miliknya memungkinkan dia untuk memahami kondisi orang-orang di sekitarnya. Jika ada sekitar 10 orang atau kurang, dia bisa membedakan siapa yang melakukan apa seolah-olah dia sedang melihatnya di telapak tangannya. Sarah merasa skill gadis itu luar biasa dan memberitahunya bahwa dengan skill seperti itu, Hana bahkan bisa saja bersinar di militer. Untuk itu, dia mengakui bahwa dia sebenarnya ditawari posisi tersebut. Tapi karena ada Chain di sini, dia tidak ingin berpisah dari suaminya. Sarah mengarahkan kembali percakapan ke wawancara dengan menanyakan, apakah operasional penginapan berjalan dengan baik. Hana bilang semuanya baik-baik saja karena ada orang-orang yang cakap di penginapan dan Bibi Rosa juga sudah memberinya izin. Lagi pula, Hana dan Chain pada akhirnya memang berencana untuk mandiri. Yah, kalau begitu, maka Rio tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dengan begitu, Sarah mengakhiri wawancara mereka, lalu berterima kasih kepada Hana atas waktunya. Hana juga berterima kasih kepada mereka dan memberitahu suaminya bahwa dia akan pulang duluan. Beberapa hari kemudian, trio perusahaan dagang satu duduk bersama untuk memilih pelamar mana yang akan mereka terima. Rio bertanya kepada mereka, kandidat mana yang menurut mereka cocok, dimulai dari Sarah. Gadis itu memilih Allen dan Hana, percaya bahwa keduanya akan memberikan dukungan yang luar biasa bagi toko tersebut. Rio setuju, lalu menambahkan bahwa Hana bisa dengan mudah berkoordinasi dengan Chain. Dan bagi Rio sendiri, dia ingin Hana mengelola semua orang menggunakan skill penasihat militer miliknya. Sarah memberitahunya bahwa mereka memiliki pemikiran yang sama, sementara Rio juga membagikan pilihannya kepada mereka. Terakhir, tinggal satu orang lagi. Mendengar hal itu, Chain menyatakan betapa dia ingin bekerja dengan Kutor. Sarah ragu-ragu, menunjukkan bahwa mungkin ada masalah komunikasi nanti, tapi Chain meyakinkannya bahwa itu akan menyenangkan. Rio mendukung hal ini, mengatakan bahwa dia juga berpikir Kutor adalah orang yang menarik. Di dalam benaknya, Kutor sepertinya lebih serius daripada penampilannya, dan dia tidak berpikir pekerjaan akan menjadi masalah bersamanya. Sekali lagi, Chain menjaminnya dan bahkan mengklaim tanggung jawab sebagai kepala koki. Yah, kalau kepala koki mereka bersikeras seperti itu, maka Rio dan Sarah tidak punya pilihan lain selain menuruti. Nah, kalau begitu, sekarang saatnya untuk menulis surat penawaran kerja mereka. Di suatu tempat di kota, seseorang memanggil Kutor, memberitahunya bahwa dia menerima sepucuk surat. Gadis itu, yang masih mengantuk karena baru bangun tidur, melihat bahwa itu berasal dari sebuah perusahaan komersial. Hah? Tunggu, itu adalah surat penerimaan wawancara. Kutor berteriak sekeras-kerasnya bahwa dia lulus wawancara dengan seseorang menyuruhnya diam karena terlalu berisik di pagi buta. Hana, Allen, dan Kutor memamerkan seragam mereka sementara Sarah dan Rio melihatnya dengan senang. Sarah memberitahu mereka bahwa seragam itu dibuat khusus, dan Rio merasa senang karena mereka berhasil mendapatkannya tepat waktu. Baiklah, kalau begitu. Tokoh utama kita akhirnya berbicara kepada para karyawan baru. Dia berterima kasih kepada mereka karena telah datang dan menjelaskan bahwa semua orang yang hadir diterima sebagai staf Solon Burger. Dia memperkenalkan dirinya sebagai presiden perusahaan dagang Sato dan hari ini, dia akan menjelaskan sifat pekerjaan serta toko tersebut kepada semua orang. Lahan yang tadinya kosong kini menjadi rumah bagi Solon Burger. Rio memulai dengan memberitahu mereka bahwa toko itu berbeda dari restoran biasa. Ada banyak aspek unik yang akan dia jelaskan kepada mereka. Mendengar hal itu, bahkan Dohov tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata tentang bagaimana pekerjaan konstruksi toko itu cukup melelahkan. Rio mengarahkan mereka ke meja kasir, mengatakan staf pelayanan akan menerima pesanan di sini. Hana mengulangi apa yang dikatakannya dengan kebingungan, dengan Rio yang membenarkannya dan bilang bahwa dia akan menjelaskannya nanti. Selanjutnya, mereka memeriksa meja tempat duduk pelanggan dan kemudian dapur. Di dapur, Rio dengan bangga memamerkan bagaimana mereka bahkan memesan alat penggorengan khusus dengan segala sesuatunya yang praktis baru. Melihat peralatan tersebut, Rio mencatat bagaimana beberapa bagian terbuat dari kayu dan terlihat berbeda. Tapi secara keseluruhan, ini membuatnya menjadi toko burger khas Jepang. Hanya dengan melihat tempat itu membuatnya merasa seperti telah kembali ke dunianya yang asli. Nah, kalau begitu, Dohov akan pergi sekarang. Tapi sebelum dia pergi, dia menyuruh Rio untuk memberitahunya jika ada masalah dengan peralatannya. Rio mengucapkan selamat tinggal dan berterima kasih atas kerja kerasnya. Setelah tur toko selesai, Rio kini melanjutkan untuk menjelaskan alur kerjanya. Dia memberitahu mereka bahwa Sarah akan bertanggung jawab atas tim pelayanan sementara Chain akan mengkoordinasikan tim memasak.
Nah sekarang, Rio dan dua orang lainnya akan menunjukkan kepada staf baru demonstrasi praktis dari alur kerjanya. Pertama, mereka menerima pesanan di counter, lalu menyerahkan slip pesanan beserta label nomor ke tim memasak. Di saat yang sama, toko utama kita memberitahu mereka bahwa mereka akan memberikan pelanggan label dengan nomor yang sama. Ketika pesanannya sudah siap, mereka menyajikannya kepada pelanggan yang memegang nomor yang cocok. Salah satu staf berkata tentang bagaimana itu adalah ide yang cukup inovatif karena dengan begitu semuanya bisa ditangani dengan efisien. Rio memberitahu mereka sebelumnya bahwa mereka mungkin juga merasa bingung pada awalnya, lalu mendesak mereka untuk membiasakan diri secepat mungkin. Dari belakang, mereka mendengar suara mendesis dan Rio sudah tahu bahwa tim memasak sedang sibuk dengan makanannya. Chai menunjukkan kepada Kutor bagaimana cara menyiapkan hamburger dengan benar sementara Kutor menonton dengan mata berbinar-binar, karena dia tidak pernah membayangkan inovasi seperti itu ada. Dia memberitahu mereka bagaimana orang-orang di tanah kegelapan tidak akan tahu tentang hal ini. Rio tersenyum dari tempatnya berdiri karena sepertinya tim memasak melakukannya dengan baik. Ngomong-ngomong, karena demonstrasinya sudah selesai, Rio memberitahu staf bahwa dia ingin mereka bekerja dalam tim yang terdiri dari 2 hingga 3 orang. Mendesak mereka untuk membangun hubungan yang baik sebelum pembukaan. Baiklah, karena semuanya sudah dikatakan dan dilakukan, toko utama kita menyarankan untuk melakukan uji coba. Kali ini, mereka akan mulai menerima pesanan. Hana menjaga counter saat Rio memesan 1 set burger teriyaki. Dia mencatat pesanan tersebut dan memberitahunya bahwa harganya adalah 800 krona. Kemudian Hana memberitahu Kutor tentang pesanan nomor 1 set teriyaki. Kutor mulai bekerja dengan ekstra saat dia memasak burger. Berteriak tentang membakarnya sampai garing oleh api neraka sampai Chai menegurnya agar tidak membakarnya. Dan coba tebak, Kutor benar-benar menyiapkan burgernya dengan benar. Chai menyiapkan hidangannya, lalu memberitahu semua orang bahwa set burger teriyaki sudah siap. Perhatian Hana tertuju pada suaminya, memujinya karena dia luar biasa. Sementara Rio harus mengarahkannya kembali bekerja, dia bertanya siapa pelanggan selanjutnya. Kali ini, Chai bertanya apakah Allen bisa memainkan peran tersebut. Dan pemuda itu dengan mudah setuju. Allen menyajikan set burger teriyaki dengan senyuman yang aneh. Jadi Rio harus memberitahunya bahwa ekspresi yang dia buat sedikit menakutkan. Tepat pada saat itu, karyawan lain mendekati Rio menanyakan apa yang harus mereka lakukan dengan sisa makanan setelah makan. Untuk itu, Rio menjelaskan bahwa pelanggan sendiri yang akan membuangnya ke tempat sampah. Oh, bahkan Sarah merasa itu sangat cerdik karena dengan begitu mereka hanya perlu mengumpulkan nampan. Hana mencatat bagaimana toko tersebut beroperasi dengan cara yang sama sekali berbeda dari restoran yang mereka kenal. Rio memberitahu mereka bahwa dia ingin semua orang bekerja sama dan menghafal sistemnya dengan baik karena dia akan mengandalkan mereka sampai hari pembukaan. Stafnya bersorak di akhir sementara Rio berhenti dan memikirkan bagaimana mereka akhirnya mencapai tahap ini. Namun, sepertinya waktu yang tersisa lebih sedikit dari yang dia perkirakan. Dan itu membuatnya bertanya-tanya apakah mereka akan berhasil tepat waktu untuk hari pembukaan karena hanya ada sedikit waktu tersisa sampai saat itu. Tidak butuh waktu lama, orang-orang menemukan toko yang baru dibuka di salon tersebut, berkat selebaran yang dibagikan. Sementara itu, kembali ke toko Rio, semua orang sedang bersiap-siap untuk grand opening. Dengan begitu, grand opening salon burger akhirnya membuahkan hasil. Tidak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk mulai mengantre di counter guna mendapatkan pesanan mereka. Hana bertugas sebagai kasir untuk shift ini dan dia dengan cepat meneruskan pesanan pelanggan ke dapur. Dia memesan set teriyaki untuk masing-masing pelanggan dengan Kutor sebagai kokinya. Sementara itu, Sarah juga sibuk membagikan selebaran dan berterima kasih kepada pelanggan karena telah bersantap bersama mereka selama grand opening toko tersebut. Rio mengawasi dari kejauhan. Senang melihat pagi hari sepertinya berjalan dengan lancar. Sekarang setelah keadaan akhirnya sedikit tenang, dia memuji para karyawan atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Pelatihannya membuahkan hasil. Tepat pada saat itu, dia memperhatikan Allen menyerahkan pesanan pelanggan dengan campuran senyuman dan kerutan dahi. Begitu menakutkannya sampai-sampai pelanggan itu tidak merasa sedikit ketakutan dan khawatir tentang keselamatannya sendiri. Dari hal itu saja, Rio mencatat dalam hati untuk sedikit meningkatkan pelatihan layanan pelanggan mereka. Para pelanggan tidak bisa berhenti memuji burger sayuran. Rasanya ringan, lezat, dan sama sekali tidak berminyak. Mendengar mereka mengatakan hal itu, Rio menoleh ke Chai, senang melihat saran dari pemuda itu cukup sukses. Pemuda itu merasa sedikit malu, tapi dia senang dengan hasilnya. Siapa yang tidak? Terutama karena Chai berpikir panjang dan keras tentang cara membuat burger tanpa daging. Dia sangat yakin dengan hal itu, terutama karena dia melakukan riset dan menargetkan lini makanan sehat. Untuk burger sayuran, dia menggunakan telur asin sebagai pengganti daging, menjadikannya alternatif yang mengenyangkan. Secara pribadi, Chai berpikir burger sayuran ideal untuk sarapan. Ngomong-ngomong soal sarapan, Sarah ingat bahwa burger tidak laku terjual di pagi hari saat masih di gerobak makanan dulu. Hal ini membuat Rio menyamakan burger sayuran dengan sandwich yang bisa kau makan di jalan. Kedengarannya benar. Tidak. Sarah bisa menjamin betapa ringannya burger sayuran itu di perut. Dia sedang makan satu sekarang dan mengerti kenapa itu sangat populer di kalangan wanita. Lagi pula, karena sangat ringan, kau bisa makan beberapa porsi sekaligus. Terbukti dari bungkus burger yang menumpuk tepat di sampingnya. Rio benci untuk bertanya. Tapi berapa banyak set yang sudah Sarah makan sejauh ini? Untuk itu, gadis itu hanya bisa meminta maaf dan menjawab. Sementara itu, dari luar, Hana melihat pemandangan yang langka. Itu adalah gerobak makanan keluarga Fostria. Tapi yang membuatnya lebih langka adalah gerobak itu berhenti tepat di depan toko mereka. Sesaat kemudian, Lord Cherido muncul. Langsung bertanya apakah Rio ada di sana. Melihat bangsawan secara tiba-tiba membuat para karyawan panik. Hana bergegas ke bagian belakang dapur memanggil Rio, lalu tergagap-gagap menceritakan sisanya.
Kalian bisa membayangkan kekhawatiran tokoh utama kita saat melihat Hana seperti ini, lalu bertanya padanya apa yang terjadi. Itulah yang dikatakan sang bangsawan saat dia dengan gembira menyapa Rio, lalu memberi selamat atas pembukaan tokonya. Dia mungkin terlihat seperti raja sekarang, tapi Lord Cherido sebenarnya sedang menyamar saat ini. Jadi dia meminta Rio untuk merahasiakan hal ini. Tokoh utama kita memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dipikirkan saat ini. Bangsawan itu bertanya apakah dia bisa mendapatkan burger secepatnya. Rio, yang setia pada sistem yang diperkenalkannya, bilang dia akan menerima pesanan bangsawan itu di sana juga. Saat mereka sedang berbicara, baik Hana maupun Allen tidak bisa sepenuhnya memahami kenapa majikan mereka berbicara dengan santai dengan Lord Cherido. Sebenarnya, bangsawan itu tetap ikut mengantre, penasaran dengan sistem aneh dan menarik yang mereka gunakan di toko tersebut. Dengan Hana di counter, dia menerima pesanan set burger daging sapi Lord Cherido dengan gadis itu sedikit gemetar karena kehadirannya. Setelah memesan, Rio mengantar Lord Cherido ke tempat duduknya. Dan sekali lagi, pria itu terpesona oleh interior tokonya. Tidak lama kemudian, pesanannya datang, dan Allen yang canggung masih menjadi orang yang menyajikannya. Dia mungkin tersenyum, tapi alisnya berkerut, dan yang paling penting, dia hampir memohon kepada orang lain untuk menggantikannya. Syukurlah baginya, fokus Lord Cherido tertuju pada makanan, ya kan? Ngomong-ngomong, dia mencatat bagaimana burger ini tidak jauh berbeda dari yang dia makan sebelumnya. Yah, hanya ada satu cara untuk mengetahui perbedaannya, yaitu dengan mencicipinya langsung. Begitu dia menggigitnya, dia langsung terpesona. Seperti daging babi, daging sapi ini sama sekali berbeda dalam hal kandungan lemak. Hidangan yang luar biasa. Rio senang mendengar ulasan positif dari Lord Cherido dengan pria itu sekali lagi bertanya apakah tokoh utama kita akan memberitahunya dari mana dia mendapatkan pasokannya. Dan sama seperti sebelumnya, Rio mempertahankan rahasia perusahaannya. Lord Cherido sekarang sedang menikmati kentang gorengnya. Dan dari belakang, Kutor tidak percaya pria itu memakan kentang goreng yang dia masak. Chain harus mengingatkannya untuk berhenti menatap karena itu tidak sopan. Tapi sudah terlambat. Lord Cherido sudah memperhatikannya. Beruntung baginya, Lord Cherido sangat ramah. Bertanya kepada Kutor apakah dia yang memasak makanannya. Gadis itu menjadi salah tingkah mendengar pujian seperti itu dari sang bangsawan. Dan saat itulah Lord Cherido membagikan bahwa dia sangat menyukai kentang. Dengan kata lain, dia akan sangat senang jika Kutor bisa terus membuat kentang goreng selezat itu. Kutor berjanji akan melakukannya. Dan begitu saja, Lord Cherido harus pergi sekarang. Sekali lagi, dia memberitahu mereka betapa lezatnya makanan itu dan bahwa dia ingin berkunjung lagi. Sebelum dia naik kereta, dia juga memberitahu mereka bahwa dia akan mengundang mereka semua ke jamuan makan lain kali. Dan Rio senang menerima undangan tersebut. Dari belakang, Allen dan Hana berdiri di atasnya. Begitu dia menghadap mereka, keduanya langsung menceritakan bagaimana mereka tidak pernah menyangka akan menerima pujian seperti itu dari Lord Cherido sendiri. Sejujurnya, tokoh utama kita juga tidak menyangka pria itu akan berkunjung. Cukup tentang Rio dan yang lainnya untuk saat ini. Kali ini, mari kita alihkan kamera ke orang lain. Seorang gadis dengan rambut kuncir dua ikal berdiri di depan salon burger. Berpikir akhirnya dia berada di tempat burger yang selama ini dibicarakan semua orang. Melihatnya sekarang, dia mencatat bagaimana toko itu jauh lebih besar dari restoran mereka. Aha, jadi ini saingan Rio. Ngomong-ngomong, gadis yang bernama Rebecca itu menyemangati dirinya sendiri. Dia pasti akan mengungkap rahasia restoran ini dan alasan di balik pengintaiannya. Akhir-akhir ini, jumlah pelanggan di restoran mereka sedikit menurun. Asal kau tahu, pembicaraan tentang salon burger sudah sampai ke restoran mereka. Bagaimana tidak? Kalau seluruh kota membicarakannya, orang tuanya lalu memberitahunya bahwa mereka tidak bisa hanya duduk diam dan merasa tenang di restoran mereka sendiri. Sebagai gadis yang penuh semangat, Rebecca tidak akan membiarkan hal ini terjadi karena rumah mereka akan berada dalam bahaya. Karena itu, dia bilang dia akan menyelidiki restoran baru ini sendiri. Kembali ke masa kini, dia mengingat proklamasi beraninya, bersumpah untuk mengembalikan kedamaian keluarganya dengan tangannya sendiri. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang memanggilnya, menyadarkannya kembali ke dunia nyata. Salah satu karyawan menyajikan pesanannya, satu set hamburger. Rebecca terkejut dengan pelayanannya yang cepat, tapi dia tidak akan mudah goyah. Tentu, kecepatan pelayanannya bisa diterima, tapi dia yakin makanan yang dibuat dengan terburu-buru tidak mungkin lezat. Atau setidaknya begitulah pikirannya. Baru satu gigitan burger, dan Rebecca sudah bisa melihat bintang-bintang saking lezatnya. Astaga, apa-apaan ini? Dia seakan tak percaya. Gadis malang itu mengalaminya tepat di sana, di tempat umum, membuat beberapa pelanggan khawatir padanya. Ngomong-ngomong, kembali ke analisis makanannya. Burger ini sama enaknya dengan hidangan daging orc yang pernah dia makan di restoran kelas atas. Ada keseimbangan antara saus dan isiannya yang sangat sempurna. Ditambah lagi, kentang goreng yang renyah ini membuatnya bertanya-tanya metode apa yang mereka gunakan untuk memasaknya. Mungkin hal yang paling mengejutkan baginya adalah semua ini harganya cuma 800 krona. Dia melihat ke menu dan menyadari bahwa mereka punya sesuatu yang disebut burger sayuran. Dan kelihatannya lezat juga. Tapi tidak, dia harus fokus. Rebecca, fokuslah pada tujuanmu dan jangan lupakan tujuanmu. Dia mengunyah burgernya dengan terburu-buru, lalu diam-diam menyelinap ke belakang. Gadis itu bertekad untuk mengungkap rahasia restoran ini, apapun risikonya. Ngomong-ngomong, sejauh ini, dia merasa interiornya sedikit aneh. Akhirnya, dia menemukan dapur dan mengintip dari pintu. Hah? Bahkan tempat itu dipenuhi dengan peralatan misterius. Dia merasa toko itu semakin mencurigakan gara-gara hal ini. Tepat pada saat itu, suara Rio terdengar dari belakang, menanyakan apakah ada yang dia butuhkan. Rebecca berteriak saat mendengarnya, lalu meminta maaf sambil memberitahunya bahwa dapur itu menarik perhatiannya. Beruntung baginya,
Rio baik hati dan bahkan menawarkannya untuk melihat-lihat. Dia mengarahkannya ke dapur dan bertanya pada Sarah apakah dia bisa mengganggunya sebentar. Sarah setuju, tapi cuma sebentar. Dan sementara keduanya sedang berbicara, Rebecca menatapnya dengan heran. Apakah dia tidak salah dengar? Dia adalah Rio yang selama ini dibicarakan semua orang. Dia pernah mendengar tentangnya dari ayahnya. Rupanya, pria ini adalah pria menakutkan yang menjadi pedagang berkuasa hanya dalam sebulan. Terlebih lagi, dia bahkan menjadi pemegang segel. Ini dia, kesempatannya untuk tahu lebih banyak tentang barang-barangnya. Jadi, Rebecca dengan belak-belakan bertanya kepadanya peralatan aneh apa itu. Rio dengan senang hati membagikan apa benda banyak itu. Menunjuk ke oven dan alat penggorengan yang digunakan untuk memasak daging dan membuat kentang goreng. Rebecca tertegun karena hanya itu. Dia tidak percaya peralatan ini benar-benar bisa membuat burger mengingat dia sudah ada di sini. Dia bertanya bagaimana dia bisa mendapatkan peralatan seperti itu dalam sistem toko. Untuk itu, Rio menyangkalnya, mengklaim bahwa dia tidak membuat sesuatu yang spesial. Itu cuma benda-benda yang ada di kampung halamannya. Itulah sebabnya dia memesannya secara khusus. Menyebutkan tentang kampung halamannya memancing minat Rebecca. Sementara tokoh utama kita melanjutkan bahwa bahkan hamburger pun berasal dari sana. Kebetulan saja penduduk Solon menerimanya. Percakapan mereka terpotong saat mereka mendengar tawa gila. Mereka berdua menoleh dan melihat Kutor sedang berulah lagi, membakar semuanya atau semacamnya. Saat dia membungkuk dan melihat hidangannya dimasak, Rebecca bertanya apakah Kutor juga berasal dari kampung halamannya dan ternyata tidak. Rio bilang yang satu itu berbeda. Ngomong-ngomong, melanjutkan apa yang dia katakan sebelumnya, Rio mengklaim bahwa dia sama sekali tidak melakukan hal yang hebat. Pria ini cukup rendah hati. Tidak, dia mengatakannya seolah itu bukan apa-apa. Salah satu karyawan mendekati Rio untuk suatu masalah dan melihat cara kerjanya. Rebecca tahu bahwa seseorang tidak bisa menjalankan bisnis hanya dengan pengetahuan saja. Rio memusatkan perhatiannya kembali kepadanya dan Rebecca bercerita tentang bagaimana Solon adalah satu-satunya tempat yang dia tahu. Tentu, Rio tidak menerima klaim itu dan bersikeras bahwa pengetahuan dan segalanya berasal dari kampung halamannya. Tapi jika gadis itu berada di posisinya, dia tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti ini. Dia menyemangatinya, memujinya atas kemampuannya memanfaatkan pengetahuan sejauh ini, yang mana itu merupakan bakat seorang pedagang. Setelah mengatakan itu, dia melesat pergi dan bilang dia akan datang lagi kapan-kapan. Pahlawan kita jelas merasa aneh. Tapi dia tetap berterima kasih padanya. Rebecca akhirnya sampai di rumah dengan orang tuanya yang bertanya bagaimana keadaan Solon Burger. Harus diakui, dia memberitahu mereka bahwa itu luar biasa dan mereka hanya bisa terkekeh karena jelas putri mereka menikmatinya. Tentu saja, Rebecca mencoba menyangkalnya. Tapi ayahnya menunjukkan bahwa jika Lord Cherido mengakuinya, maka itu pasti benar. Walaupun begitu, lelaki tua itu bilang mereka tidak bisa cuma diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Untuk itu, Rebecca menyarankan agar mereka membuat menu baru yang bisa bersaing dengan Solon Burger. Putri mereka sudah benar-benar dewasa. Ya, proklamasi itu membuat orang tuanya menangis. Maju cepat ke beberapa minggu kemudian, Rebecca meluncurkan menu baru mereka, roti daging cincang panggang bumbu herbal. Kawan, itu praktis adalah burger yang disajikan dan dipotong menjadi dua. Bahkan ayahnya pun menyadari kemiripannya yang aneh, plagiarisme yang luar biasa. Di kastil Lord Cherido, Lord muda itu sedang dalam kesulitan karena mereka saat ini menghadapi situasi yang mengerikan. Modon memanggilnya, membuat bangsawan itu kembali tenang. Dia tidak bisa membiarkan hal-hal terus seperti ini karena jika dia melakukannya, maka sesuatu yang buruk akan terjadi pada Solon. Dan dari penampakan kereta yang hancur, ini terlihat sangat buruk. Tapi kita akan membahasnya nanti. Sekarang, Rio melihat pendapatan mereka hari itu, dia tidak pernah membayangkan mereka akan mendapat untung sebanyak ini dalam sebulan. Bisa kau bayangkan? Mereka mendapat sekitar 1 juta krona sehari. Kalau terus begini, melunasi pinjaman tidak akan jadi masalah sama sekali. Dia dengan bercanda menyebutkan tentang pendirian toko kedua kepada Sarah, yang menurut gadis itu adalah ide yang bagus. Namun, gadis itu menunjukkan bahwa jika mereka memutuskan untuk membuka toko baru, maka akan muncul masalah yang berbeda. Rio membantah, mengatakan bahwa mengikuti pendekatan yang sama seperti toko ini seharusnya sudah cukup. Sarah membantah dengan mengatakan bahwa di dalam Solon sendiri, itu mungkin sulit. Jika mereka menambah jumlah toko di area yang sama, mereka akan berakhir bersaing untuk mendapatkan pelanggan dan saling mencuri. Karena dia menyebutkannya, itu benar. Tapi bukan itu saja. Sarah bilang hamburger tidak akan laku dengan mudah di daerah pinggiran. Dan jika mereka membangun satu, mereka mau tidak mau harus membangunnya di dekat sini, yang mana membuatnya semakin sulit untuk memastikan profitabilitas. Ini jauh lebih rumit daripada yang Rio pikirkan awalnya. Dan pada akhirnya Sarah berpikir bahwa jika mereka memutuskan untuk maju, akan lebih baik untuk berekspansi ke kota lain. Tapi untuk melakukan itu, mereka butuh waktu dan uang untuk meneliti kota tersebut. Sarah menambahkan bahwa ada risiko lain juga. Monster. Para pedagang selalu menghadapi risiko diserang saat bepergian. Tunggu, apakah dia bilang monster? Hanya dengan menyebutkan mereka saja sudah membuat Rio gemetar. Meskipun Sarah bilang kerusakan para sangat jarang terjadi dalam kasus yang memang terjadi. Tetap saja, mereka harus menyewa pengawal, yang memakan biaya. Rio hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya saat dia menyadari membuka toko lain ternyata tidak sesederhana itu. Bagaimanapun juga, untuk saat ini, lebih baik mereka lebih mengembangkan toko ini dan mengutamakan keselamatan. Kemudian keduanya mendengar suara gemuruh yang membuat mereka merasa bingung. Tidak lama kemudian, Hana muncul dan memberitahu mereka bahwa ada keadaan darurat. Keduanya bangkit dari tempat duduk mereka lalu bertanya kepada gadis itu apa yang terjadi. Tapi yang bisa Hana katakan hanyalah bahwa ini serius. Rupanya,
Mereka menerima pesan dari Serikat Pedagang yang segera memanggil Presiden dan Wakil Presiden Perusahaan Dagang Sato. Terlebih lagi, itu adalah permintaan langsung dari Lord Cherido dan Ketua Serikat sendiri. Tentu saja, Rio dan Sarah langsung menuju ke Serikat di mana mereka bertemu dengan Dayle, Ketua Serikat Pedagang, dan Lord Cherido. Ini adalah pertama kalinya Rio bertemu dengan Ketua Serikat, jadi dia sedikit kaku, tapi Dayle memberitahunya bahwa tidak perlu terlalu tegang. Ketua Serikat mendesak mereka untuk duduk dan bersantai sementara mereka disuguhi teh. Ngomong-ngomong, keduanya penasaran kenapa mereka tiba-tiba dipanggil, tapi Dayle ragu-ragu, lalu menoleh ke Lord Cherido. Lord Cherido mulai bicara dan memberitahu mereka bahwa ada kecelakaan beberapa hari yang lalu. Ada karavan dagang yang seharusnya mengangkut gandum ke Solon, tapi monster menghancurkan hampir semua keretanya. Oh, tidak. Jadi, apakah ini berarti pasokan gandum Solon akan menipis? Lord Cherido membenarkan apa yang baru saja dikatakan Rio. Tapi tunggu sebentar. Sarah ingat bahwa kota ini memiliki fasilitas penyimpanan yang besar, kan? Lord Cherido menjawab bahwa dia benar. Gudang istana memiliki cadangan yang cukup, tapi hanya pada waktu normal. Dayle melanjutkan bahwa kali ini wilayah Fostria menggunakan sebagian besar stoknya untuk mendukung wilayah lain yang menderita kekurangan makanan. Karavan yang diserang itu juga dimaksudkan untuk mengisi kembali stok tersebut. Rio menyela, bertanya kepada mereka berapa banyak gandum yang dibutuhkan. Dayle bilang mereka butuh sekitar 200 ton, jumlah yang cukup untuk memberi makan 35.000 penduduk Solon selama 2 minggu. Tunggu, itu banyak sekali. Sarah menunjukkan bahwa meskipun mereka meminta setiap perusahaan dagang di kota ini, itu tidak akan cukup. Masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan dengan cara biasa, yang menjelaskan kenapa mereka datang ke Rio untuk berkonsultasi, kan? Akhirnya, mereka langsung ke intinya. Dayle bertanya apakah tokoh utama kita punya cara untuk mendapatkan gandum dalam jumlah besar. Tidakkah dia bisa menggunakan kekuatannya untuk menemukan solusi bagi situasi ini? Dayle memintanya untuk membantu menyelamatkan Solon. Demi Solon, Dayle bertanya apakah Rio bisa membantu mereka memasok gandum ke kota ini. Dan jika permintaan seperti itu memungkinkan, Ketua Serikat juga bertanya berapa banyak yang bisa dia sediakan. Untuk itu, tokoh utama kita memberitahunya bahwa dia harus mengeceknya terlebih dahulu saat Rio membuka layar statusnya. Sejauh ini, total poin MP saat ini sedikit di atas 40.000. Jadi, jika 1 MP menghasilkan sekitar 800 gram gandum, maka mereka seharusnya bisa menyiapkan jumlah tersebut dalam 3 hari. Tapi sekali lagi, saat Ketua Serikat Dayle memohon lagi, berharap Rio akan menggunakan skillnya untuk membantu mereka memecahkan masalah ini. Tokoh utama kita menoleh ke Sarah untuk meminta konfirmasi, dan gadis itu memberinya sedikit gelengan kepala. Jadi, Rio menyuruh mereka untuk memberinya waktu untuk berpikir. Dia perlu mengumpulkan pendapat perusahaan dagang Sato terlebih dahulu sebelum dia bisa memberi mereka jawaban. Ketua Serikat mengerti dan sudah menyiapkan ruangan untuk mereka. Dengan begitu, dia masih berharap perusahaan dagang Sato akan memberikan jawaban yang menguntungkan. Segera setelah mereka berduaan, Sarah secara eksplisit memberitahunya bahwa dia menentang hal ini karena seluruh masalah ini bisa mengekspos skill gerobak makanan miliknya kepada semua orang. Dia sendiri cukup sadar akan hal itu, tapi Sarah melanjutkan bahwa skill gerobak makanan itu berbahaya. Tidak, itu jauh lebih berbahaya daripada yang bisa dibayangkan Rio. Jika dia mau, dia bisa menciptakan kekayaan yang sangat besar dari ketiadaan atau bahkan menghancurkan seluruh pasar. Dan jika skill ini diketahui secara luas, seseorang pasti akan mencoba mengeksploitasinya untuk tujuan jahat. Jika itu terjadi, nyawa Rio akan berada dalam bahaya. Harus diakui, dia tahu Rio adalah satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan kota ini. Tapi tetap saja, dia mengkhawatirkannya. Rio mengerti dari mana kekhawatiran gadis itu berasal, dan bahkan dia tahu bahwa semua yang dikatakan Sarah sangat masuk akal. Namun, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan hal ini seolah-olah tidak ada yang salah. Jika dia adalah satu-satunya orang yang bisa melakukannya, maka dia ingin menyelamatkan semua orang di Solon. Sarah tersentuh oleh keinginannya yang kuat untuk menyelamatkan kota ini. Tapi sekali lagi, dia memang selalu seperti ini. Kebaikan ini adalah kebaikan yang sama yang pernah menyelamatkan nyawa Sarah. Oke, dia setuju dan dia punya ide. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dari ruang rapat. Dengan begitu, Dayle dengan cepat bertanya apa jawaban mereka atas permintaannya. Rio dengan sigap memberitahunya bahwa jika mereka menyetujui 2 persyaratan yang diajukan perusahaan dagang Sato, maka mereka akan menerima kontrak tersebut. Pertama, perusahaan dagang Sato meminta agar setiap catatan yang menunjukkan keterlibatan perusahaan dalam operasi pasokan ini dihapus. Kedua, saat menyimpan gandum, mereka meminta agar pihak serikat mencampurnya dengan gandum dari perusahaan lain. Itu saja 2 persyaratan mereka. Jadi, singkatnya, Rio tidak ingin orang-orang tahu bahwa perusahaan dagang Sato terlibat sama sekali. Ketua serikat berpikir sejenak, tapi memberitahunya bahwa itu mungkin saja dilakukan jika mereka menginginkannya. Lord Cherido punya pertanyaan. Kenapa harus mencampur gandumnya? Sejujurnya, dia tidak berpikir perusahaan Rio berencana untuk mengirimkan gandum yang mutunya lebih rendah. Untuk itu, pahlawan kita mengoreksinya dan bilang justru sebaliknya. Rio menunjukkan kepada mereka jenis gandum yang akan disuplai oleh perusahaannya. Setelah dilihat lebih dekat, bangsawan itu menyadari bahwa gandum itu memiliki kualitas yang luar biasa. Gandum dengan tingkat seperti ini tentu saja akan menarik perhatian. Dia juga mengerti bahwa karena kualitas ini, beberapa orang mungkin mulai mempertanyakan asal-usulnya. Ngomong-ngomong soal pertanyaan, Lord Cherido sudah pernah menanyakannya sebelumnya, tapi dia harus melakukannya lagi. Dari mana tepatnya Rio mendapatkan pasokannya? Terutama karena kualitasnya sangat tinggi. Bukankah sudah waktunya bagi Rio untuk membagikan hal ini kepada mereka? Ditambah lagi gandum ini.
Meskipun mendapat permintaan yang tiba-tiba, Rio tampak sangat siap menghadapinya. Tapi tokoh utama kita menolak untuk mundur. Dia hanya memberitahu sang bangsawan bahwa mereka memiliki rute pasokan unik mereka sendiri. Untuk itu, Lord Cherido hanya tersenyum sebelum meyakinkan tokoh utama kita bahwa gandum pada dasarnya dicampur untuk menstandardisasi kualitasnya. Jadi perusahaannya tidak perlu khawatir. Dengan begitu, dia menoleh ke Dailey, menanyakan pendapat ketua serikat tentang persyaratan perusahaan dagang Sato. Dailey dengan senang hati menerimanya. Dia hanya berharap perusahaan itu bisa menangani pasokannya. Rio berterima kasih padanya dan memberitahu Dailey bahwa dia yakin mereka bisa mengirimkan seluruh jumlahnya dalam waktu 3 hari. Apa? Secepat itu? Lord Cherido dengan mudah ikut campur dalam percakapan mereka. Bertanya kepada Rio apakah dia akhirnya ingin menggunakan segel itu. Yah, karena dia sudah menyebutkannya. Mereka harus menyelesaikan kontraknya. Untuk pertama kalinya sejak segel itu diserahkan kepadanya, Rio mengeluarkan segel keluarga Fostria. Tapi tunggu, bagaimana dengan tintanya? Bangsawan itu menginstruksikannya untuk menekannya tepat di tengah-tengah begitu saja. Segera setelah Rio melakukannya, segel ajaib muncul di atas kertas. Dan dengan begitu, kontraknya pun selesai. Lord Cherido memberitahunya bahwa mereka harus menuju ke gudang biji-bijian terbesar di wilayah Fostria. Rio dan Sarah tiba di gudang yang kosong dan ruang terbukanya yang sangat luas sedikit membuat kewalahan. Jadi maksudmu mereka harus mengisi seluruh tempat ini? Modon pamit karena dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan Rio yang berterima kasih kepada pria parubaya itu karena telah menunjukkan jalan kepada mereka. Dia berjanji akan segera mulai mengisi kembali pasokannya. Segera setelah pintunya tertutup, Rio dengan cepat mulai bekerja dan mengaktifkan sihir penciptaannya. Dari lingkaran itu, gandum tumpah keluar layaknya arus air. Kecepatan yang luar biasa. Dari kelihatannya, Sarah berkata bahwa mereka mungkin benar-benar bisa menyelesaikan ini dalam 3 hari. Tepat pada saat itu, Rio merasakan ada yang tidak beres. Sarah menoleh tepat pada waktunya untuk melihat pahlawan kita ambruk ke tanah. Sarah bergegas menghampiri Rio yang pingsan, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Tapi pahlawan kita bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. Apa-apaan ini? Dia bisa merasakan kesadarannya perlahan-lahan memudar. Sebelum dia menyadarinya, pandangannya menjadi gelap. Diikuti dengan cepat oleh cahaya terang. Ketika Rio sadar, hal pertama yang dilihatnya adalah Sarah menggenggam tangannya, senang melihatnya bangun. Seperti banyak orang yang tiba-tiba pingsan, dia bertanya kepada gadis itu apa yang terjadi. Seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di pandangannya, memberitahunya bahwa dia berada di ruang perawatan istana. Sarah kemudian memberitahunya bahwa dia tiba-tiba pingsan saat sedang mengirimkan barang. Dokter istana memberitahunya bahwa pingsannya yang tiba-tiba disebabkan oleh kasus keracunan sihir ringan. Itu adalah gejala yang muncul sebagai reaksi ketika sejumlah besar energi magis digunakan sekaligus. Oh, jadi itu yang terjadi. Ngomong-ngomong, dokter itu meresepkannya ramuan yang tampak aneh. Mengatakan bahwa dia akan langsung pulih segera setelah dia meminumnya. Dilihat dari kabut yang memancar dari botol kecil itu dan cairan berpusar yang mencurigakan, ramuan itu memang terlihat mencurigakan. Rio harus bertanya lagi apakah dia benar-benar bisa meminumnya. Dan baik dokter maupun Sarah meyakinkannya bahwa itu tidak apa-apa. Begitu dia meminumnya, dia pasti akan merasa lebih baik. Rio tidak punya pilihan selain menenggaknya dalam sekali teguk. Syukurlah, apa yang dikatakan mereka berdua benar. Dia memang mulai merasa sedikit lebih baik. Ngomong-ngomong, dokter menyarankannya untuk beristirahat seharian penuh. Dia langsung mengernyitkan dahi memikirkan tentang barang kiriman yang sudah mereka janjikan. Tapi Sarah bersikeras agar dia beristirahat. Lagi pula, kesehatannya adalah yang utama. Gadis itu benar soal hal itu. Tetap saja, Rio merasa bersalah karena merepotkan mereka. Meskipun Sarah bilang itu tidak benar. Seandainya saja dia menyadari bagaimana perasaan Rio lebih awal. Tapi apa yang dikatakannya memang benar. Semua orang sangat mengkhawatirkannya. Gadis itu mulai memarahinya karena selalu memaksakan diri terlalu keras. Bahkan sampai pada titik di mana dia bertanya-tanya bagaimana jika Rio tidak bangun dan terus seperti itu. Rio mengakui dia menjadi terlalu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dan untuk itu dia meminta maaf kepadanya dan kepada semua orang. Semuanya baik-baik saja, tapi mulai sekarang Sarah cuma berharap dia tidak memaksakan diri seperti ini karena jika terjadi sesuatu pada Rio, semua orang akan patah hati. Sarah membuatnya berjanji akan hal itu. Dan karena sudah membuat orang-orang di sekitarnya khawatir, dia mematuhinya dan akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Modon muncul entah dari mana, mengejutkan mereka berdua. Pria parubaya itu hanya merasa senang melihat Rio telah sadar kembali. Pahlawan kita baru saja akan bertanya sudah berapa lama dia ada di sana. Dan Modon bilang baru beberapa saat yang lalu. Yang lebih penting, dia senang melihat Rio sudah bangun. Dia juga datang membawa berita. Rio harus melanjutkan pengiriman barang dengan kecepatan yang tidak akan membebaninya. Kalau begitu, pahlawan kita dengan senang hati menerima kebaikan seperti itu. Dia kemudian menoleh ke Sarah dan bilang, mulai besok, dia juga akan membutuhkan bantuan darimu. Keesokan harinya, Rio langsung mulai bekerja. Tapi tidak seperti sebelumnya. Dia sekarang mengatur kecepatannya dengan Sarah yang membantunya. Hal itu terus berlangsung seperti ini sampai 5 hari kemudian saat mereka akhirnya selesai mengisi gudang dengan gandum. Sudah selesai. Tiba-tiba, Lord Cherido muncul dari belakang. Bangsawan itu memuji Rio atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik dalam waktu singkat. Bahkan sekarang, ketika dia melihat semua gandum ini di depan matanya, Lord Cherido masih tidak percaya. Jika bukan karena Rio, kota ini tidak akan pernah bisa diselamatkan dari krisis pangan ini. Jadi, atas nama wilayah Fostria,
Bangsawan itu mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus dengan menundukkan kepalanya kepada Rio. Baik Rio maupun Sarah panik karena seseorang dengan kedudukan seperti Lord Cherido benar-benar membungkuk kepada mereka. Tapi pria itu bilang itu wajar saja karena dia membungkuk kepada penyelamat wilayah Fostria. Sekali lagi, Lord Cherido berterima kasih kepadanya, yang mana juga dibalas Rio dengan rasa terima kasih. Bangsawan itu mengulurkan tangannya kepada Rio, mengatakan bahwa dia berharap mereka bisa menjaga hubungan baik-baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Pahlawan kita meraih tangannya dan menjabatnya, menantikan untuk bekerja sama dengan Lord Cherido mulai sekarang. Dengan selesainya pengiriman barang, Sarah dan Rio pun pulang. Hana adalah orang pertama yang menyambut mereka kembali. Rio meminta maaf karena menyerahkan segalanya kepada gadis itu untuk sementara waktu dan dengan cepat bertanya bagaimana keadaannya. Hana meyakinkannya bahwa semuanya ditangani dengan baik. Merasa bersalah karena mereka pergi begitu lama, Sarah bilang mereka berdua akan langsung menuju ke toko. Tapi Hana punya ide berbeda di benaknya. Dia menyerahkan sepasang tiket teater yang dia dapatkan dari seorang teman. Karena dia dan Chain tidak memiliki jadwal kerja yang sama pada hari itu, Hana bertanya apakah Rio dan Sarah bersedia mengambil tiket tersebut sebagai gantinya. Tapi setelah mendengar kekhawatirannya, Rio baru saja akan menyarankan untuk mengubah shift mereka. Tapi Hana hanya bisa menghela nafas. Beberapa hari terakhir ini, dia tahu pahlawan kita telah bekerja untuk serikat. Dan di atas semua itu, dia juga bekerja di toko tanpa henti. Karena itu, dia mendesaknya untuk beristirahat meskipun hanya sebentar. Sial, Rio menyadari sekali lagi bahwa dia juga membuat Hana khawatir. Jadi untuk menenangkannya, dia memutuskan untuk mengambil tiket tersebut. Hana menoleh ke Sarah dan bilang dia juga harus pergi. Bukankah dia ingin pergi dengan Rio? Cuma mereka berdua? Komentar itu membuat Sarah salah tingkah dan defensif. Mengatakan bahwa bukan begitu maksudnya. Tapi Hana lebih tahu. Lagi pula, siapa yang tahu? Mereka mungkin akan menikmati waktu libur mereka bersama-sama. Keesokan paginya, keduanya bertemu di toko agar mereka bisa berangkat bersama. Sarah datang sedikit terlambat, merasa bersalah karena membuat Rio menunggu. Dia tidak menyangka akan butuh waktu sedikit lebih lama untuk berpakaian hari ini. Tapi itu sepadan karena Rio memujinya tentang betapa gaun itu sangat cocok untuknya. Gadis itu berterima kasih kepadanya dan dengan begitu, mereka akhirnya berangkat untuk menikmati hari libur yang memang pantas mereka dapatkan di teater. Di perjalanan, Sarah tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya tentang hal ini. Lagi pula, sudah lama sekali sejak terakhir kali dia menonton pertunjukan teater. Rio bertanya apakah dia menyukai teater dan gadis itu menjawab bahwa dia sangat menyukainya. Ketika dia masih tinggal di desa, rombongan teater keliling terkadang datang, dan saat masih kecil, dia selalu menunggu mereka dengan penuh semangat. Dia lalu bertanya pada Rio apakah dia sering menonton pertunjukan teater. Rio berpikir sejenak, lalu mengakui bahwa dia tidak sering menontonnya. Bahkan, dia pikir dia belum pernah menonton pertunjukan teater sejak dia masih kecil. Mata Sarah membelalak kaget, memancing Rio untuk bertanya apakah itu benar-benar aneh. Sebagai penggemar teater, Sarah menunjukkan bahwa dia kehilangan banyak kesenangan hidup jika dia tidak menonton teater. Matanya berbinar saat dia berbicara tentang rombongan yang akan mereka tonton. Mereka memang amatir, tapi mereka cukup terkenal. Ditambah lagi, ini juga pertama kalinya dia menonton mereka, yang membuatnya sangat bersemangat. Ya, jadi rombongan itu sepopuler itu. Ya, mendengar Sarah mengatakan hal itu sudah cukup untuk membuatnya ikut bersemangat. Tepat pada saat itu, mereka melihat teater tersebut. Dari kelihatannya, banyak orang yang sudah tiba. Anehnya, dia tidak tahu teater itu sedekat ini dengan mereka. Mata Sarah berbinar. Dia mulai bergegas ke sana, sangat ingin mendapatkan kursi yang bagus. Jadi, Rio tidak punya pilihan selain ikut bergegas juga. Syukurlah, mereka menemukan beberapa kursi yang layak dengan pemandangan yang bagus setelah mereka masuk ke dalam. Pantat mereka baru saja menyentuh kursi ketika Sarah mulai menceritakan tentang bagaimana drama ini sepertinya bercerita tentang cinta terlarang. Cinta terlarang antara dua keluarga bangsawan yang bermusuhan, yang mana cukup mirip dengan Romeo dan Juliet. Sangat menyakitkan, bukan? Rio hanya mendengarkan dengan tenang saat gadis itu terus mengoceh. Tapi karena pertunjukannya akan segera dimulai, bahkan dia pun mulai merasa bersemangat. Maju cepat ke pertengahan drama. Pemeran utama wanita meratap tentang bagaimana meskipun mereka ditakdirkan untuk bertemu, takdir begitu kejam. Mendengar hal itu, membuat Rio berpikir tentang bagaimana jika dia tidak bertemu Sarah saat itu, akan seperti apa hidupnya saat ini. Mungkin dia tidak akan bertemu rekan-rekannya saat ini atau bahkan Lord Cherido. Kembali ke drama, pemeran utama wanita menangis memanggil kekasihnya, Leonardo. Pria itu berjalan menjauh darinya, meminta maaf karena dia tidak bisa melihatnya lagi karena dia tidak bisa melawan keluarganya. Saat menonton adegan itu, Rio berpikir bahwa mungkin takdir itu benar-benar ada. Sarah menyadari bahwa pahlawan kita sepertinya sedang melamun, jadi dia memanggilnya. Kenapa dia begitu terganggu? Mereka sedang berada di bagian terbaik saat ini. Dengan begitu, dia meminta maaf dan mengalihkan perhatiannya kembali ke pertunjukan. Tapi sebelum itu, dia menunjuk tangan gadis itu yang menggenggam sikunya. Sarah belum pernah bergerak secepat itu seumur hidupnya. Tangannya dengan cepat menjauh karena dia berjanji tidak bermaksud melakukannya. Tidak lama kemudian, pertunjukan pun selesai dan segera setelah tirai ditutup, Sarah menangis terseduh-seduh. Dia terus menangisi pemeran utama pria, Leonardo. Rio juga tidak pernah menyangka ceritanya akan berakhir seperti ini sementara Sarah terus meratapi bagaimana Leonardo mengejar kekasihnya dan ikut menjatuhkan dirinya setelah wanita itu. Tiba-tiba, dia menoleh ke Rio dan menuntut bahwa mereka akan membicarakan pendapat mereka setelah semua ini. Kan? Ya, jika mereka akan melakukan itu, Rio menyarankan agar mereka mencari sesuatu untuk dimakan sebelum mereka kembali. Di luar alun-alun kota, Sarah menyadari sesuatu. Seseorang sedang membawa tas Solon Burger.
Melihat hal itu membuat Rio sadar betapa momen-momen seperti ini benar-benar membuatnya merasa senang telah membuka toko tersebut. Sarah setuju. Baginya, itu membuatnya merasa lebih termotivasi untuk bekerja keras. Itu benar-benar membuatnya merasa seperti telah menjadi penduduk sejati Solon. Ditambah lagi, alasan dia bisa melangkah sejauh ini adalah karena dia bertemu Sarah. Ah, gadis itu terkejut dengan pembicaraan mendalam yang tiba-tiba ini. Jadi Rio mengakui bahwa dia memikirkan hal itu saat menonton drama tadi. Baginya, itu terasa seperti bukan sekadar kebetulan belaka. Untuk itu, Sarah menjawab bahwa meskipun itu cuma kebetulan, dia berjanji akan selalu berada di sisi Rio. Fakta itu tidak akan pernah berubah. Pahlawan kita tersenyum dan dengan begitu, dia menyarankan agar mereka mulai berdiskusi tentang kesan hari ini, membuat Sarah sangat bersemangat untuk sesi minum mereka nanti. Setelah hari libur mereka, Rio dan Sarah kembali bekerja keesokan harinya. Sekarang Rio sibuk menyajikan pesanan kepada pelanggan mereka. Hana datang tepat pada waktunya untuk memberitahunya bahwa ini sudah hampir waktunya istirahat. Pahlawan kita menyuruhnya untuk menjadikannya istirahat makan siang mereka. Mereka makan bersama dan saat melakukannya, Sarah terus berbicara tentang bagaimana hamburger selalu lezat tidak peduli berapa kali kau memakannya. Rio harus bertanya apakah dia baik-baik saja karena bukankah dia makan sedikit terlalu banyak? Sarah menjawab bahwa anehnya, tidak peduli berapa banyak dia makan, berat badannya tidak pernah naik. Sarah menjalani mimpi kita. Bahkan Rio pun berkata tentang betapa dia berharap dia bisa mengatakan hal seperti itu. Hana, di sisi lain, berbagi bagaimana dia merasa celananya menjadi jauh lebih ketat akhir-akhir ini. Rio harus menjelaskan kepada mereka bahwa kentang pada dasarnya adalah murni karbohidrat. Jadi kau harus berhati-hati dengan makanan itu. Mendengar hal itu, kedua wanita tersebut berhenti dan menatapnya. Karbohidrat? Apa itu? Tanya Sarah. Oh ya, Rio lupa bahwa dia berasal dari dunia yang berbeda. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa makanan seperti gandum dan kentang adalah hal-hal yang diubah menjadi energi. Menguranginya membantu saat berdiet. Ini adalah pertama kalinya kedua wanita itu mendengar tentang hal ini. Mereka tidak tahu orang-orang memikirkan makanan seperti itu. Tepat pada saat itu, Allen muncul meminta maaf karena mengganggu Rio selama jam istirahatnya. Seperti biasa, Rio bangkit dan bertanya apa yang terjadi, merasa khawatir dengan toko. Pria itu kesulitan menjelaskan dan ya, kita mengerti kenapa dan itu karena panel berikutnya. Lord Cherido masuk dengan penampilan yang jauh lebih mirip Majin Buu dalam balutan pakaian bangsawan saat dia masuk dengan gembira meminta untuk memakan kentang goreng yang baru dibuat. Semua orang ternganga melihat bangsawan itu karena bukan bermaksud body shaming atau semacamnya. Tapi bagaimana dia bisa membengkak seperti ini? Rio harus bertanya apakah dia benar-benar Lord Cherido dan pria itu menyatakan bahwa itu benar-benar dirinya. Untuk itu, Modon turun tangan dengan panik saat dia mengakui bahwa dia tidak bisa mengabaikan ini lagi. Apa yang harus mereka lakukan tentang Lord Cherido? Astaga! Bahkan Modon, Lord Cherido terlalu terkejut dengan kejujuran pria yang lebih tua itu. Jadi ya, masalahnya adalah Lord Cherido makan terlalu banyak burger dan kentang goreng yang menyebabkan kenaikan berat badannya yang tiba-tiba. Bagaimana tidak? Ternyata Lord Cherido memakan burger dan kentang goreng sebagai camilan atau suguhan kecil sebelum tidur. Modon mengakui kesalahannya adalah setiap kali dia melihat Lord muda itu menikmati makanannya. Dia tidak tega untuk menghentikannya. Yah, sekarang setelah Rio menyadarinya, Modon memang sering datang ke toko untuk membeli makanan-makanan itu setiap hari akhir-akhir ini. Hah? Pria parubaya itu tidak bisa menahan tangis karena kalau terus begini, fisik Lord muda itu saat ini bisa memengaruhi tugasnya sebagai penguasa. Jelas, ini adalah masalah yang cukup serius. Rio memutuskan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya ketika Modon menggenggam kedua tangannya dan berterima kasih kepadanya. Ini adalah penyelamat hidup, terutama karena mereka baru saja membicarakan tentang diet tadi. Lord Cherido, yang mendengar semuanya, bertanya apakah mereka bisa memberikan pengecualian untuk kentang. Dengan Rio menjawab bahwa mereka akan menguranginya untuk saat ini. Dengan begitu, Rio menceritakan semua yang terjadi di bagian belakang toko. Sarah tidak pernah membayangkan fisik Lord Cherido menjadi seburuk ini. Meskipun Hana merasa itu tidak mengejutkan baginya, Rio ingin memikirkan beberapa resep diet yang tidak akan terlalu sulit untuk diikuti, memancing Chain untuk bertanya apa rencana Rio. Sebenarnya, toko utama kita sudah punya bahan yang dia ingin Chain gunakan, lalu menyerahkannya kepada pemuda itu. Itu adalah tahu. Rio sebenarnya baru saja belajar cara membuat ini. Toko utama kita bilang ada banyak cara untuk memasak tahu. Dan untuk demonstrasi, dia akan membuat hidangan yang sering dia makan saat masih di kampung halaman. Pertama, dia memotong sayuran dengan skill, lalu merebusnya dengan bumbu. Sekarang bagian yang menyenangkan. Dia menyuruh Chain untuk memperhatikan baik-baik saat Rio menjelaskan bahwa ketika kau menambahkan tepung yang dilarutkan ke dalam air, itu akan berubah menjadi saus yang kental. Terakhir, tuangkan saus ini ke atas tahu dan tada. Tahu dengan saus kental pun selesai. Rio menawarkannya kepada Lord Cherido, mendesaknya untuk mencobanya. Bangsawan itu setuju dan menggigitnya. Betapa terkejutnya dia, tahu dengan saus kental ini benar-benar lezat. Rasanya ringan, tapi saus kentalnya melapisi tahu dengan rasa yang kaya. Tentu saja, kita semua sudah menduga Sarah akan mengunyah hidangan itu. Gadis itu memakannya dengan penuh semangat memikirkan betapa lezat dan sehatnya hidangan ini. Hidangan ini pasti akan sukses secara komersial juga. Rio memberitahu mereka bahwa dia sendiri pun berhasil menurunkan berat badan berkat tahu. Lord Cherido berterima kasih kepadanya karena dengan ini dia yakin dia bisa menahan diri untuk menjauhi kentang. Rio senang mendengarnya. Sementara itu, dia akan menyiapkan beberapa resep lain dan memberikannya kepada bangsawan itu nanti. Tepat pada saat itu, Modon memanggil perhatian Lord Cherido. Terlihat khawatir,
Dia menyerahkan sepucuk surat kepada Lord muda itu yang berisi laporan mendesak yang datang dari serikat pedagang. Lord Cherido membuka surat itu dan segera setelah dia berhenti membaca, dia terlihat tertekan. Dia menoleh ke Rio dan bilang dia punya permintaan mendadak dan itu adalah misi yang cuma bisa diandalkan pada perusahaan dagang satu. Dia ingin mereka menyelamatkan sebuah desa. Hah? Menyelamatkan sebuah desa? Apa maksudnya dengan itu? Lord Cherido memberitahunya bahwa dia ingin Rio memberikan bantuan makanan ke desa tersebut, khususnya desa Mai Mai. Mendengar hal itu, Sarah bereaksi karena saudara perempuannya tinggal di desa Mai Mai. Lord Cherido tidak tahu soal itu. Tapi sebenarnya ada satu kekhawatiran lagi yang lebih penting. Seekor naga hujan telah menetap di dekat desa tersebut.